langsung mengevakuasi barang-barang ke tempat lebih aman. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik. Izin informasi sementara dari lokasi. Kebakaran lain terjadi di sebuah pabrik pengolahan kayu di Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Diduga, api berasal dari mesin pembakaran sisa material kayu yang kemudian cepat menyambar ke tumpukan kayu. Tugas pemadam kebakaran cepat tiba di lokasi sehingga api tidak menyambar ke bagian lain. Petugas pemadam kebakaran cepat tiba di lokasi sehingga api tidak menyambar bagian lainnya. Petugas juga dibantu karyawan pabrik memadamkan api. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini. Kita lihat dari TKP, kita lihat pola kehidupan dari korban dan juga pola profil kesehatan dari korban. Yang kita harapkan bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Saudara, polisi menemukan cairan dan catatan pembayaran saat kembali melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penemuan jasad ibu dan anak di Cinere, Depok, Jawa Barat. Polisi hingga kini masih menyelidiki sebab kematian ibu dan anak yang ditemukan meninggal di kamar mandi. Olah TKP kembali dilakukan kemarin di lokasi penemuan jasad ibu dan anak di perumahan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat. Kali ini, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggandeng kedokteran forensik dan Asosiasi Psikologi Forensik. Tim temukan adanya cairan. Polisi uji apakah cairan itu mengandung zat tertentu atau hanya minuman biasa. Semua barang bukti, termasuk bukti pembayaran, file berjudul To You Whomever, diteliti mengungkap kematian korban. Untuk cairan yang didapatkan, tentunya hanya kita ambil sampel-sampelnya, kita akan ujikan apakah itu zat tertentu ataukah hanya air biasa. Kita masih belum bisa memastikan. Lihat dari TKP, kita lihat pola kehidupan dari korban dan juga pola profil kesehatan dari korban yang kita harapkan bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kriminolog UI Adrianus Meliala duga kematian kedua korban bukan karena pembunuhan. Dugaannya bunuh diri atau meninggal karena sakit. Lebih mengarah pada bahwa ini memang perbuatan bunuh diri atau sakit di mana kemudian lalu meninggal dan salah satu atau keduanya tidak mampu mengurus salah satunya. Jadi saya bayangkan misalnya kalau ibunya kena serangan jantung, anaknya tidak mampu mengurus dan kemudian anaknya lalu dying juga gitu ya, atau sebaliknya. Perhatikan misalnya dari kata-katanya, siapapun yang menemukan surat ini maka berarti saya dan ibu saya. Artinya dia adalah anaknya, ya anaknya yang membuat surat itu, ibunya sudah nggak ada dan sang anak ini kemudian lalu tidak bisa lagi menolong dan dying juga sampai kemudian lalu mati. Nah, 10 saksi sudah diperiksa, salah satunya satpam kompleks rumah yang pertama kali menemukan jasad korban. Muhammad Jafar mengungkap keseharian korban yang jarang berinteraksi dengan warga. Kesehariannya sebetulnya orangnya emang jarang komunikasi ya ke warga ataupun ke kami sebagai security, tidak pernah tegur sapa atau apa. Itu sehari-hariannya seperti itu. Kedua jenazah ditemukan di kamar mandi rumah mereka Kamis 7 September lalu. Warga curiga karena sudah lama tak melihat kegiatan di sekitar rumah korban, bahkan beberapa warga yang lewat mencium bau tak sedap. Tim Liputan, Kompas TV, Depok, Jawa Barat.
Saudara, di olah TKP kedua, polisi menemukan cairan dan bukti pembayaran di rumah korban. Lalu apa sebenarnya penyebab kematian ibu dan anak yang ditemukan di dalam kamar mandi di Cinere, Depok, Jawa Barat? Kita akan ulas bersama dengan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Selamat petang, Pak Reza. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Reza, ada temuan bukti dokumen, beberapa dokumen dan juga cairan. Ini bisa jadi pintu masuk untuk mengungkap sebab kematian korban, Pak Reza? Metode yang digunakan oleh psikologi forensik untuk mengetahui sebab musabab kematian, termasuk kematian yang barangkali termasuk kategori bunuh diri, adalah dengan otopsi psikologis. Otopsi psikologis salah satunya memang menelusuri keberadaan dokumen-dokumen yang bisa memberikan petunjuk tentang kematian pelaku bunuh diri. Baik itu rekam medis, kemudian riwayat pembayaran utang piutang misalnya, rekening bank, kemudian juga pembayaran rekening listrik, air, dan seterusnya akan bisa memberikan gambaran tentang stabilitas ekonomi, beban sosial, beban psikis, atau mungkin juga problem fisik yang dialami oleh pelaku sebelum memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Jadi keberadaan surat atau bukti pembayaran itu menurut saya perlu dibaca secara seksama dan dikaitkan dengan dokumen-dokumen lainnya. Tentu saja tidak hanya dengan menelusuri dokumen, tapi juga dengan melakukan pemeriksaan atau wawancara terhadap orang-orang yang dianggap signifikan, yang punya pengetahuan, yang punya informasi tentang para pelaku, keluarga, sahabat, tetangga, dokter pribadi, dan seterusnya. Baik. Pak Reza, kalau misalkan tadi disampaikan oleh petugas keamanan, ini keluarga tertutup. Bagaimana untuk bisa mengungkap? Tadi ditelusuri soal pola kesehatan dan juga pola kehidupan. Ini kan kalau tertutup, sulit tidak sih untuk bisa mengungkapnya, mengusutnya, Pak Reza? Seandainya masyarakat Indonesia, termasuk spesifik dalam kasus ini para pelaku memiliki rekam medis yang utuh, yang lengkap, yang menyeluruh, maka pihak penegak hukum bisa saja kemudian berspekulasi bahwa barangkali kematian ini dilatar belakangi oleh sakit. Tinggal lagi apakah penyakit itu menyebabkan kematian secara alami, ataukah kematian itu yang memicu munculnya pemikiran untuk mengakhiri hidup sendiri. Itu pertama. Yang kedua, bahwa ada surat yang saya simak dari pemberitaan di Kompas tentang to you whomever atau semacam itu. Mari kita sepakati bahwa bunuh diri merupakan sebuah keputusan yang amat sangat serius sekaligus keputusan yang amat sangat salah. Sudah barang tentu, kita bisa bayangkan orang yang akan melakukan perbuatan yang amat sangat serius semacam bunuh diri, ketika dia menulis surat atau catatan terakhir, tampaknya surat itu akan ditujukan ke pihak tertentu. Namun unik dalam kasus ini ternyata judul atau tajuk surat itu adalah menggunakan kosakata whomever. Dengan kata lain, surat tentang sebuah perilaku atau perbuatan yang akan dilakukan itu ternyata tidak ditujukan atau dikirim kepada orang tertentu secara spesifik. Dari sini terbit sebuah gambaran, indikasi paling tidak, bahwa apakah surat ini dengan kosakata whomever ini menunjukkan jarak sosial yang sudah sedemikian jauh antara para pelaku dengan orang-orang yang barangkali semestinya bisa dia percaya, menjadi tempat curhat, menjadi tempat berkeluh kesah, mencari pertolongan, dan seterusnya. Nah, kalau memang kata whomever itu kita anggap sebagai jarak sosial yang sedemikian jauh, maka muncul gambaran apakah mereka atau salah satu di antaranya mengalami depresi. Kalau iya depresi penyebabnya, maka sebetulnya tidak terlalu mengejutkan juga, karena sekian banyak data menunjukkan depresi merupakan pintu gerbang tanda petik yang paling ideal bagi berlangsungnya bunuh diri. Baik. Kalau tadi dikaitkan dengan surat, salah satu dari pelaku depresi, kemungkinannya depresi. Ini jadi dia mengajak korban lain, jadi tidak berbarengan. Ada rentang waktu di situ. Pada titik ini, saya terus terang teringat kasus Kalideres. Pada saat itu pun saya mengirim perspektif ke teman-teman di Polda Metro Jaya bahwa kendati TKP-nya satu, dan barangkali waktu kematian para pelaku juga berdekatan satu sama lain, namun karena jenazah lebih dari satu, maka sudah barang tentu perlu dipastikan penyebab kematian masing-masing pelaku. Anggaplah, salah satu adalah orang yang meninggal akibat bunuh diri. Tapi pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana seandainya bunuh diri itu merupakan hasil pengkondisian, pengaruh, perintah dari pihak lain? Kalau ternyata bunuh diri merupakan hasil pengkondisian, pengaruh, atau sejenisnya dari pihak lain, maka boleh jadi ini tidak begitu tepat semata-mata disebut sebagai kasus bunuh diri. Tapi barangkali
juga ada kasus pembunuhan, homicide, suicide. Namun ini pemikiran spekulatif yang tetap harus diuji lewat investigasi. Jadi kendati investigasi paralel berbarengan, tapi tetap sebab kematian masing-masing korban ini akan berbeda hasilnya, seperti itu Pak Reza? Tepat, saya tidak akan memukul rata bahwa setiap orang yang meninggal di dunia di kamar mandi di daerah Cinere tersebut serta-merta dianggap meninggal akibat hal yang sama. Dalam sudut pandang psikologi forensik, kematian bisa dijelaskan lewat 4 kemungkinan. Pertama, natural, kematian secara alami. Yang kedua, accident, kematian karena kecelakaan. Yang ketiga, karena pembunuhan atau homicide. Dan yang keempat, bunuh diri atau suicide. Yang mana gerangan? Jenazah A meninggal karena apa? Jenazah B meninggal karena apa? Pak Reza, dengan beberapa temuan seperti ini, biasanya nanti hasil kesimpulan sementara dari aspek psikologi forensik itu seperti apa Pak Reza? Selama ini memang otopsi psikologi populer digunakan, banyak digunakan. Tetapi bukan berarti metode ini lepas dari kritik. Metode ini mempertanyakan kesanggupan untuk mencari informasi tentang kemungkinan bahwa orang yang bunuh diri misalnya mengalami komorbiditas. Tadi misalnya kalau saya sebut kemungkinan adalah depresi, studi juga yang menunjukkan bahwa depresi bukan merupakan satu-satunya penyebab kenapa orang memutuskan untuk bunuh diri. Ada sekian banyak kasus di mana pelaku bunuh diri di samping karena depresi juga ada punya problem kesehatan lainnya. Nah, problem kesehatan lainnya atau komorbiditas semacam ini tampaknya sulit untuk dideteksi. Terlebih ketika mengandalkan informasi dari orang-orang sekitar, orang-orang yang dianggap mengetahui atau memiliki informasi tentang para pelaku. Tapi yang ingin saya katakan adalah seluruh disiplin ilmu yang dianggap relevan, terutama sekali menurut saya justru adalah kedokteran forensik, sangat penting untuk diberdayakan. Tapi dengan kondisi di TKP seperti ini, sulit tidak untuk bisa mengungkap sebab kematian korban ini, Pak Reza? Hitung-hitungan di atas kertas menurut saya paling tidak ada 3 disiplin ilmu yang barangkali relevan. Kedokteran forensik, psikologi forensik, kimia forensik akan bisa diberdayakan atau difungsikan untuk bekerja secara sinergis menemukan atau menghasilkan potret tentang kemungkinan meninggalnya para pelaku. Baik. Pak Reza, terima kasih Reza Indragiri, ahli psikologi forensik untuk pandangan dalam program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih. Usai jeda saudara, usai kandaskan Taiwan 9-0, Timnas U23 kembali bersiap hadapi Turkmenistan di laga terakhir kualifikasi Piala Asia 2024. Perbincangan kami dengan manajer Timnas akan hadir sesaat lagi. Seorang balita meninggal dunia, sementara 2 lainnya kritis setelah kendaraan yang ditumpanginya terlibat tabrakan dengan kendaraan yang ditumpangi istri Gubernur NTB. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, Mak. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya.
Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Say oleh terus. Gak nempel di gigi. Say oleh. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, mie-nya kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi? Boleh. Asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Kopi Luwak hitam baru. Saudara, Timnas U23 secara mengejutkan berhasil mengalahkan Taiwan dengan skor telak 9-0 di laga kualifikasi Piala Asia 2024. Bertanding di Stadion Manahan Solo, pasukan Garuda Muda langsung mengobrak-ngabrik pertahanan Taiwan. Indonesia berhasil mencuri gol lewat tendangan bebas Marcelino Ferdinand. Gol Ferdinand ini, saudara, membakar semangat Timnas U23 yang terus memborbardir gawang Taiwan dengan mencetak 9 gol tanpa balas. Kesalahan fatal yang dilakukan oleh penjaga gawang Chinese Taipei, dan dengan dingin ya, Arhan Pratama perlahan yang harus diwaspadai. Betul. Ketika kita bisa tidak bisa dianggap remeh, tapi tetap mempunyai tentunya ancaman. Timnas U23 berhasil mencukur Taiwan dalam laga kualifikasi Piala Asia 2024 dengan skor telak 9-0. Kedikdayaan Timnas U23 dibuka lewat gol tendangan bebas Marcelino Ferdinand. Gol Marcelino Ferdinand ini tercipta kala pertandingan baru berjalan 2 menit. Keran gol Timnas kembali berlanjut kala aksi Ramadan Sananta mampu menjebol gawang Taiwan. Skor 2-0 untuk Indonesia. Beberapa kali kemelut di depan gawang Taiwan, namun sayang belum bisa dimaksimalkan striker Timnas. Pemain naturalisasi Rafael Struijk berhasil membuat gol bagi Timnas. Ini jadi gol pertama Struijk buat Timnas. Gol demi gol Timnas U23 kembali berlanjut ke gawang Taiwan. Hingga pertandingan 90 menit berakhir, Indonesia berhasil mencetak 9 gol tanpa balas. 2 gol diantaranya dicetak Marcelino Ferdinand. Dengan modal kemenangan besar lawan Taiwan, pelatih Shin Tae-yong optimistis Indonesia bisa meraih hasil maksimal lawan Turkmenistan. 네, 포메이션은 시합 당일날 경기장 오셔서 알 수 있을 것입니다. 그렇게 이해해 주시고요. 선수들한테 동기부여는 우리는 하고자 하는 목표가 분명하게 있기 때문에 선수들이 더 잘해줄 것이다. 저는 선수들 믿고 있습니다. 우리 선수들한테 오늘은
대만을 이겼는 거에 대해서는 분명히 축하해주고 또 축하도 받아야 됩니다. 그렇지만 내일부터는 다시 투르크메니스탄전을 준비하기 위해서 우리가 잘 준비할 것입니다. Senada dengan pelatih Sinteyong, pemain timnas U23 Marcelino Ferdinand bilang akan fokus dan berjuang lawan Turkmenistan. Ya, kalau menurut saya untuk pertandingan besok lawan Turkmenistan akan menjadi pertandingan yang lebih menarik dan seru tentunya. Dan kembali lagi kita akan fokus pada tim sendiri, kita akan berjuang ya seperti hari ini dan lebih kalau bisa, dan kita akan berjuang maksimal di pertandingan besok lawan Turkmenistan. Usai menghadapi Taiwan dengan skor telak 9-0, timnas U23 akan kembali berlaga di kualifikasi Piala Asia Qatar pada Selasa pekan depan lawan Turkmenistan. Berbekal kemenangan ini, Indonesia berharap bisa lolos Piala Asia 2024. Stadion yang sangat indah lagi-lagi Doni, dan yang pasti kita tahu ini yang kedua. Ya, saudara, dengan kemenangan besar lawan Taiwan, timnas Indonesia U23 memuncaki klasemen Grup K kualifikasi Piala Asia 2024 di Qatar. Indonesia mengoleksi 3 poin dengan selisih gol 9, sedangkan peringkat kedua ada Turkmenistan dengan poin 3 namun selisih golnya 4. Ya, saudara, usai memenangkan laga lawan Taiwan, timnas U23 kembali berlatih untuk menghadapi Turkmenistan di laga terakhir kualifikasi Piala Asia Qatar. Dalam sesi latihan di Stadion Sriwidari Solo, Jawa Tengah, pelatih Sinteyong hanya membawa sejumlah pemain lapis kedua. Satu-satunya pemain inti hanya Alfreanda Dewangga yang baru pulang membela timnas senior di Viva Matchday. Sinteyong mewanti-wanti anak asuhnya agar tidak lengah saat menghadapi Turkmenistan. 신체적인 조건은 우리보다 좋고 힘에서 우리보다 조금 좋아 보일 수 있고 대만하고 첫 경기에 보러 갔을 때 11번 선수 공격진들이 그래도 기본적으로 축구를 할 줄 아는 선수들이 우리가 방심하지 않고 그런 부분에 있어서 잘 대처하면 우리도 충분히 골 넣을 수 있는 선수들이 많이. Bagaimana kondisi timnas jelang lawan Turkmenistan pada pekan depan? Kita akan berbincang, saudara, bersama manajer timnas Sumarji. Assalamualaikum, Pak Sumarji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Sumarji, soal pertandingan semalam nih, emang targetnya unggul selisih gol dari Turkmenistan semalam itu sampai 9-0, Pak Sumarji? Ya, jadi memang kemarin pada saat meeting tim sebelum pertandingan itu kita sepakat bahwa minimal kita harus bisa cetak gol minimal awalnya itu 5, tapi anak-anak sepakat 7 gitu awalnya. Jadi target kita memang sebelum berangkat itu minimal harus 7-0. Itu target di awal karena kita tahu bahwa pertandingan sebelumnya, Cina Taipei kan kalah 4-0 lawan Turkmenistan, sehingga kita punya target harus melebihi itu. Akhirnya anak-anak melihat situasi yang dari awal memang pertandingan cukup menarik dan anak-anak cukup percaya diri, sehingga dari awal kita juga bisa tahu bahwa pertandingan kita betul-betul menguasai semuanya, sehingga dengan mudah bisa cetak gol, baru menit keberapa sudah kita cetak gol dan seterusnya. Awalnya 5 ya, awalnya 5 di target 7, hasilnya 9, Pak Sumarji. Iya, seperti itu. Kuncinya apa sih semalam itu, Pak Sumarji? Gini ya, memang kalau kita melihat memang anak-anak yang bergabung dalam timnas U23, khususnya di kualifikasi ini memang boleh dikatakan tim yang memang mempunyai karakter yang cukup bagus, dikarenakan memang dari sejak 2020 Sin kan sudah bersama-sama dengan anak-anak ini, khususnya yang memang sengaja dipakai untuk jangka panjang. Ini sebenarnya hasil daripada upaya dari Sinteyong yang sudah lama menginginkan bahwa prestasi di sepak bola itu meningkat. Nah, buktinya saat sekarang ini. Walaupun menang besar, tapi ada beberapa kali raut kekecewaan tuh ketika peluang gagal. Ada nggak sih catatan dari Coach Shin semalam, Pak Sumarji?
Ya pastilah. Pastinya ada lah, ya pasti ada beberapa momentum yang semestinya harus bisa terjadi gol, tetapi tidak. Itu kan bagian dari evaluasi yang person yang harus disampaikan supaya satu, ke depan mentalnya lebih bagus, kedua betul-betul tenang sehingga yang semestinya harusnya terjadinya gol atau bisa cetak gol ya harus cetak gol gitu. Jadi jangan mengutamakan, mementingkan egonya gitu. Sepak bola kan tidak boleh seperti itu. Ini kan Turkmenistan lebih kuat tentu dari Taiwan karena sudah mengalahkan Taiwan 4-0. Bagaimana motivasi pemain timnas U23 Pak Sumarji? Ya, jadi memang ujian yang sebenarnya nanti tanggal 12 itu lawan Turkmenistan. Kita tahu bahwa Turkmenistan itu salah satu di antaranya kemarin yang 4 pemain senior juga akan ada di situ. Sehingga betul-betul anak-anak U23 timnas kita itu harus betul-betul kita berikan motivasi yang lebih. Sehingga anak-anak betul-betul bisa bermain melebihi yang ada kemarin gitu. Dari segala hal, kekompakan, kebersamaan, mental yang kuat, dan seterusnya lah. Intinya lawan Turkmenistan itu betul-betul harus anak-anak benar-benar berjuang keras, mempunyai tekad yang sama, memenangkan pertandingan seperti itu. Ketika Turkmenistan lawan Taiwan juga dimonitor langsung ya sama Coach Shin ya Pak Sumarji. Jadi sudah tahu lah peta kekuatan Turkmenistan bagaimana? Ya, sudah semua dilihat bahwa bahkan kita sudah evaluasi secara detail, kita analisis secara detail kelebihan kekurangan Turkmenistan ada di mana. Kalau kondisi anak-anak gimana saat ini Pak Sumarji? Alhamdulillah ini anak-anak ini tadi di awal saya sampaikan anak-anak ini riang semua, senang semua, gembira semua. Jadi memang saya dari awal saya sampaikan untuk anak-anak yang U23 saat sekarang ini memang anak-anak yang mempunyai kelebihan lah. Kelebihan dari segala hal. Itu yang saya nilai ya. Itu yang saya nilai. Mudah-mudahan ya tidak hanya pada kualifikasi ini saja, babak 16 besar insya Allah kalau itu lolos ya harus bisa lanjut untuk babak selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Sumarji. Manajer Timnas telah bergabung bersama kami dalam program Kompas Petang. Kita doakan lolos. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Usai jeda saudara, seorang anak balita meninggal dunia, sementara 2 lainnya kritis setelah kendaraan yang ditumpanginya terlibat tabrakan dengan kendaraan yang ditumpangi istri Gubernur NTB. DPP Partai Gerindra menjatuhkan sanksi pencopotan Ketua DPC Partai Gerindra Semarang usai mengakui perbuatannya mengancam kader PDIP. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang nggak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Kemanisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Terus. Gak nempel di gigi. Stay olay. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya.
Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, beraroma wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pang Soko. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Cocok kopinya, cocok manisnya. Satu. Kopi luwak hitam baru. Saudara, seorang balita meninggal dunia sementara dua lain kritis setelah kendaraan yang ditumpanginya terlibat tabrakan dengan kendaraan yang diduga ditumpangi istri Gubernur NTB. Warga menyebut mobil yang diduga ditumpangi istri Gubernur NTB itu melaju kencang saat melintasi jalan Desa Lebulia, Kecamatan Jonggat. Tak lama berselang, mobil menabrak sepeda motor yang ditumpangi ketiga korban hingga korban terpental. Ketiga korban sempat dibawa ke puskesmas terdekat, namun nyawa satu korban yang balita tak tertolong. Kalau kita lihat kayaknya kecepatan dingin mungkin ya, jadi tidak bisa dia mungkin ambil rem kecepatan tinggi. Seret? Diseret, Sama 5 meteran, 10 meteran sampai 10 meteran. Iya. Korbannya 3. Terkait insiden ini, Polres Lombok Tengah masih melakukan pemeriksaan untuk proses hukum selanjutnya. Polres Lombok Tengah memastikan mengusut tuntas dan dilakukan secara transparan, walaupun diduga melibatkan istri gubernur. Kurang tepat ya, karena beliau sebagai penumpang begitu. Ini prosesnya masih tahap penyelidikan, jadi kita mengumpulkan saksi-saksi dan semua yang terlibat untuk pengemudi kendaraan roda 4 dan juga penumpang sudah kita mintai keterangan. Yang dalam tahap proses dimintai keterangan adalah para saksi yang ada di TKP, warga sekitar, dan juga yang terlibat di roda 2-nya. Sedang penanganan kecelakaan ini akan dilakukan secara profesional dan terbuka, dan untuk update dari perkembangan penanganan ini akan senantiasa kami sampaikan kepada seluruh media maupun seluruh masyarakat yang menanyakan. Informasi berikutnya, DPP Partai Gerindra menjatuhkan sanksi pencopotan Joko Santoso sebagai Ketua DPC Gerindra Kota Semarang, Jawa Tengah. Ketua Majelis Kehormatan DPP Gerindra Habibur Rahman mengatakan sanksi ini sesuai aturan ADART Partai Gerindra. Habibur Rahman menambahkan dalam sidang etik yang digelar, yang bersangkutan mengakui perbuatannya mengancam kader PDIP. Terkait dugaan penganiayaan, Partai Gerindra belum menerima laporan dan menyerahkan kepada aparat penegak hukum. Sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra atau benda lain
yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. Nah, intinya majelis sudah tadi bersepakat, 5 anggota majelis menjatuhkan putusan bahwa yang bersangkutan bersalah. Jadi beliau tadi dalam pengakuannya mendatangi rumah kader PDIP, masuk ya, kemudian juga membentak-bentak, diakui sendiri. Nah, itu sudah cukup bagi kami untuk menjatuhkan putusan bahwa yang bersangkutan bersalah dan diberikan sanksi cukup berat, diberhentikan sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang. Nah, itu terkait persoalan tuduhan penganiayaan, ya. Sampai sejauh ini kami belum mendapatkan keterangan saksi tersebut dan itu memang di luar kewenangan kami karena merupakan ranah pidana. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyayangkan perbuatan yang diduga dilakukan Ketua DPC Gerindra terhadap kader PDIP. Hasto memastikan pihaknya menempuh proses hukum terkait dugaan pengancaman dan penganiayaan terhadap kader PDIP Kota Semarang. Sangat menyesalkan terhadap suatu tindakan arogansi, apalagi menggunakan intimidasi, menggunakan kekerasan, itu tidak boleh di dalam alam demokrasi kita. Sehingga langkah menempuh proses hukum itu merupakan hal yang sangat positif. Dalam politik itu akal sehat harus dikedepankan, dalam politik itu senyum harus dikedepankan. Informasi berikutnya, Saudara. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan tetap yakin Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tetap ada di dalam koalisi. Hal tersebut dikatakan Anies saat melakukan safari politik di Palembang, melakukan senam bersama pengurus, kader, dan simpatisan PKS Sumatera Selatan di Benteng Kuto Besak, Palembang. Anies juga mendapat gelar dari Kesultanan Palembang dengan pemberian sarung songket dan tanjak. Meski ketidakhadiran PKS dalam sejumlah kegiatan Koalisi Perubahan setelah bergabungnya PKB jadi sorotan, Anies yakin PKS akan tetap berkomitmen bersama dalam koalisi. Pak, pokoknya kalau Bapak tidak ada melo, tidak nyoblos Pak Anies, langsung tinjuk keris sih. Karena memang PKS adalah pendiri Koalisi Perubahan. Koalisi Perubahan ini dibangun oleh PKS, oleh Nasdem, dan waktu itu oleh Demokrat. Jadi PKS adalah pendiri, penggagas, dan bekerja bersama sejak awal. Kami bersyukur sekarang ada tambahan, yaitu PKB. Insya Allah terus bersama-sama kita song-song perubahan. Informasi berikutnya, kebakaran yang melanda kawasan TPA Kopi Luhur di kota Cirebon meluas hingga mencapai 2 hektar. Angin yang sangat kencang, juga sampah yang kering, Saudara, membuat kebakaran ini cepat meluas. Pantauan udara menunjukkan sisa kebakaran yang belum dapat dipadamkan. Tumpukan sampah di ketinggian dan kemiringan ini cukup sulit dijangkau karena konstruksi dataran yang labil. Tak hanya melakukan pemadaman, polisi juga sudah meminta keterangan dari 2 orang warga sekitar. Mereka menyebut kebakaran diduga berasal dari baterai bekas HP yang tiba-tiba meledak dan memercikan api. Jumlah kebakaran mulai kemarin dari jam 15 hari Sabtu kemarin, kurang lebih awal mulanya itu 200 meter. Dan karena memang cuaca panas dan anginnya cukup kencang, jadi merambat kurang lebih sampai jam 2 malam 2 hektar, betul? Jadi informasi yang kami dapat dari masyarakat, awal mulanya itu kurang lebih jam 14.30 ada letupan dikarenakan bekas baterai handphone. Saudara, Kompas Petang akan kembali bersama rekan saya Audrey Chandra. Silakan Audrey. Ibrahim, terima kasih. Saudara, usai Anies Muhaimin deklarasi, koalisi pendukung Ganjar dan Prabowo makin intens menggodok nama cawapres. Dari sejumlah nama yang mencuat, Waketum Golkar Ridwan Kamil kian santer jadi salah satu calon kuat yang diincar koalisi Ganjar.
sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Aioli terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Ayah pulang. Saatnya tidur. Waduh, susah tidur nih. Stres banget. Ayah susah tidur. Ini ayah minum Fulas dulu. Susah tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas, mengatasi gangguan susah tidur. Ayah kerja dulu ya. Cari Fulus. Minum Fulas, tidur jadi pulas. Fulas, dari Lapi. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, mie-nya kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi? Boleh. Asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi luwak hitam baru. Saudara, jika peraturan KPU yang baru disahkan, pendaftaran Pilpres bakal lebih cepat 9 hari daripada sebelumnya menjadi tanggal 10 Oktober. 2 bakal capres pun hanya punya waktu kurang dari 30 hari lagi mencari pasangan untuk diajak bersanding dan bertanding di Pilpres 2024. Anies Baswedan dan Muhaimin sudah dideklarasikan sebagai bakal capres dan bakal cawapres. Di saat yang sama, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang masih mencari jodoh pendamping cawapres. Meski menjadi kader partai koalisi Prabowo, mantan Gubernur Jawa Barat sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil santer disebut masuk bursa bacawa pres Ganjar Pranowo di luar sejumlah nama yang kini masih digodok dalam koalisi. PDIP juga mengakui Ridwan Kamil sempat bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pertemuan dilakukan sebenarnya secara tertutup, dibahas tentang pembangunan beberapa monumen yang berkaitan dengan Bung Karno. Pak Ridwan Kamil telah menggelurakan bagaimana perjuangan
Bung Karno di kota Bandung. Semua monumen-monumen itu dengan sangat baik, termasuk di konferensi Asia Afrika dibangun oleh Bapak Ridwan Kamil. Kami memberikan apresiasi. Pada saat pertemuan dengan para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, di dalam pertemuan tertutup memang dibahas, ya misalnya dari P3 menyampaikan Pak Sandiaga Uno, kemudian dicermati beberapa nama yang lain, ada nama Pak Mahfud MD, kemudian ada nama yang seperti Pak Ridwan Kamil, dan beberapa nama yang muncul ke permukaan disuarakan oleh rakyat itu dikaji secara mendalam. Masuknya Ridwan Kamil ke dalam bursa kandidat bacawa pres Ganjar ditanggapi Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono. Tapi kami juga memang tidak mudah untuk melarang-larang orang untuk maju untuk karirnya. Kalau kami individu kita nggak bisa apa-apa. Tapi kalau atas nama partai nggak bisa, karena partai sudah menetapkan kita mengusung Presiden Prabowo. Wapresnya nanti tunggu di internal koalisi. Sisi lain, saat bertemu dengan Yeni Wahid 6 September lalu, bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal kuat akan menggandeng anak muda sebagai bakal cawapresnya. Nama Ridwan Kamil juga masuk dalam kandidat selain Erick Thohir dan Gibran Rakabuming Raka. Cawapres yang dipilih bisa mewakili anak muda. Cocok nggak Mas Bowo? Cocok nggak Mas Bowo? Cocok. Iya. Kriteria dulu, perkara nanti garis tangannya siapa yang jadi itu lain urusan. Kriteria dulu bahwa harus mewakili anak muda. Gibran muda. Banyak yang muda. Kalian ada yang daftar? Oke. Terima kasih. Ridwan Kamil, oke. Dalam survei Litbang Kompas pada 27 Juli sampai 7 Agustus 2023, nama Ridwan Kamil memang memuncaki survei bakal calon wakil presiden dengan 8,4% keterpilihan. Di bawah Ridwan Kamil, ada nama Sandiaga Uno dan Erick Thohir yang bersaing ketat dengan perolehan 8,2 dan 8%. Siapa calon pendamping bakal cawapres pilihan Ganjar dan Prabowo yang harus diputuskan dalam waktu kurang dari 30 hari lagi? Tim Liputan, Kompas TV. Usai Anies Muhaimin deklarasi, koalisi Ganjar makin intens menggodok nama bakal calon wakil presiden. Dan yang terbaru, Sekjen PDIP menyebut nama Ridwan Kamil atau Kang Emil dan Mahfud MD dibahas dalam pertemuan pimpinan partai politik pendukung Ganjar. Benarkah nama Waketum Partai Golkar Ridwan Kamil yang telah bertemu dengan Megawati memiliki peluang paling besar? Kita akan bahas sore ini lebih dalam dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Arya Bima dan pengamat komunikasi politik Universitas Pendidikan Indonesia Profesor Karim Suryadi. Sore Bapak-Bapak. Selamat sore ya Audrey, Mas Arya Bima. Selamat sore Mas Karim. Saya ke Mas Bima terlebih dahulu. Mas Bima, jadi benar nih kalau nama yang paling terkuat saat ini adalah nama Kang Emil alias Ridwan Kamil menjadi bacawa pres pendamping Mas Ganjar. Sampai saat ini masih dalam posisi Kang Emil merupakan calon kuat di antara calon-calon kuat lainnya ya. Dan ini merupakan satu akibat dari berbagai hal yang terkait dengan artikulasi dari berbagai kepentingan politik maupun tokoh yang dinarasikan dengan figur-figur yang muncul, termasuk Kang Karim Suryadi yang selalu banyak berkomentar, figur dengan berbagai kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh kandidat-kandidat yang ada. Nah, artikulasi kepentingan yang dinarasikan berbagai figur-figur tokoh ini muncullah mulai apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, nama Kang Ridwan Kamil maupun Pak Sandi maupun Pak Mahfud MD adalah orang-orang atau tokoh-tokoh yang mulai sangat lebih diperhitungkan dari kandidat-kandidat yang lainnya, yang tentunya ini semua adalah sesuatu yang tetap rasional dan beralaskan sesuatu hal yang mendasar, yaitu untuk tujuan berbangsa dan bernegara ke depan, supaya pasangan Ganjar Pranowo ini dapat
bekerja dan menyelesaikan banyak hal dalam problem saat ini maupun Indonesia ke depan yang sudah fondasinya dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira itu. Oke, Mas Bima, kalau dulu kan Mbak Puan bilangnya dari awal ada 10 ya nama bacawa pres yang potensial ya nama-namanya. Terus kemudian mengerucut ke 5, kemudian turun lagi. Memang sekarang jadi berapa sih dan siapa-siapa aja selain Kang Emil? Tentang berapanya kalau saya tahu saya juga tidak akan menyampaikan. Tapi intinya semakin mendekati waktu janur melengkung di 19 November, apalagi ada keinginan mempercepat, lebih cepat, lebih baik, dan pertemuan-pertemuan antar tokoh partai pengusung, dalam hal ini Ibu Megawati menginisiasi pertemuan dengan partai-partai pengusung yang lainnya untuk lebih memformulasikan hal-hal yang terkait dengan pasangan ini selain tadi hal-hal yang menyangkut kepentingan kita untuk mendasarkan pada alasan-alasan rasional dalam tujuan berbangsa dan bernegara, memang tidak menutup kemungkinan atau hal yang penting juga dibicarakan bagaimana pasangan ini memberikan penguatan untuk kemenangan pasangan Ganjar Pranowo. Oke. Salah satunya Kang Emil adalah kandidat dalam parameter tentunya elektabilitas, basis massa, juga masalah intelektualitas, juga konsistensi, juga mempunyai representasi dari masyarakat Jawa Barat misalnya. Ini adalah hal-hal yang tentunya rasionalisasi keputusan dan berbagai kebutuhan-kebutuhan yang tidak lepas dari tadi keinginan kita untuk memberikan penguatan dalam kepentingan Nah, dengan poin plus yang banyak tadi yang disebutkan oleh Mas Bima, kalau gitu Prof Karim kan sebenarnya ada tantangan juga yang dihadapi PDIP. Tahu bahwa Kang Emil ini adalah kader Partai Golkar yang sekarang sudah merapat juga mendukung Pak Prabowo. Kalau gitu seberapa besar sebenarnya kans dari Kang Emil menemani Mas Ganjar di Pilpres? Ya, selain aspek-aspek personality, kemudian kompetensi yang disebut oleh Mas Arya Bima, saya yakin radar PDIP yang mengarah ke Ridwan Kamil itu karena pertimbangan geografis ya, geopolitik khususnya. Di dalam daftar calon pemilih 2024, Jawa Barat itu menyumbang 17,9% secara nasional. Dan ini jumlah suara yang sangat signifikan. Dan menurut saya, semua pasangan memerlukan Jawa Barat karena signifikasinya ini. Kalau misalnya selama ini Prabowo memenangkan suaranya di Jawa Barat, itu karena mesin Partai Keadilan Sejahtera yang bekerja. Dan partai ini memang seringkali membuat kejutan dengan memberikan lonjakan suara, meskipun lonjakannya itu tidak sampai memenangkan yang didukungnya. Nah sekarang PKS sudah lepas. Nah jadi sebenarnya bukan hanya Ganjar menurut saya yang butuh Jawa Barat, tetapi juga Prabowo juga. Hanya masalahnya adalah seperti yang disebut tadi, Ridwan Kamil berkali-kali saya mendengar dia sebagai kader Partai Golkar punya patsun. Jadi memang masih ada pekerjaan rumah. Tapi itu bukan hal yang mustahil dalam politik untuk membicarakan hal itu. Apalagi misalnya PDIP dengan Golkar punya hubungan baik sebagai partai sama-sama partai pendukung pemerintah. Jadi menurut saya ini sangat logis, sangat faktual, didukung oleh teori yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden harus berbagi tiket gitu ya, tiket geografis dan kesamaan ideologis, visi. Apalagi misalnya juga Ridwan Kamil datang dari Islam modernis, Islam moderat gitu ya, dengan kekuatan seperti itu menjadi jawaban, salah satu jawaban dari kebutuhan partai yang membesut Ganjar Pranowo. Tapi kalau misalnya di dalam koalisi Mas Ganjar sendiri kan ada P3 yang terlebih dahulu ya mengusung nama Mas Sandi begitu. Nah ini bagaimana pertarungan di dalam internalnya sendiri, kuat-kuatan yang mana dan gimana tuh? Ya, menurut saya ini kan soal power game ya, power game, dan itu akan dibicarakan dalam komunikasi. Sekali lagi tadi saya katakan saya melihat dari sisi geografis, saya tidak menganalisis bagaimana kekuatan secara personal antara Ridwan Kamil kemudian Sandiaga Uno yang sudah lebih dulu ada P3 di sana, ada Sandiaga di sana. Dua tokoh ini memang sangat potensial secara personal.
Tetapi kalau kita lihat misalnya magnitude hubungan antara personal yang satu dengan yang lain, dengan Jawa Barat tentu Ridwan Kamil lebih kuat. Meskipun harus saya katakan bahwa Jawa Barat ini tidak monolit secara politik begitu ya. Tetap saja akan ada irisan-irisan kemana dukungan itu diberikan. Sama halnya juga dengan Nahdlatul Ulama, sama halnya dengan Muhammadiyah. Kita tidak menemukan sebuah entitas yang benar-benar monolit. Tetapi dari kesatuan, misalnya kesatuan pengalaman, perasaan keterlibatan, lamanya berhubungan, tentu Ridwan Kamil memiliki keunggulan dari sisi perspektif Jawa Barat, meskipun tidak dijamin 100%. Jadi menurut saya itu tantangan internal PDIP dan koalisinya, khususnya dalam hari-hari yang akan datang. Dan kalau misalnya dimajukan pendaftaran, berarti tinggal menyisakan 10 hari. Tapi menurut saya tidak ada persoalan krusial di sana, gitu. Sebab saya mendengar PDIP dengan partai-partai yang bergabung dengannya, bukankah yang dibangun itu koalisi tanpa syarat ya, Mas Arya? Tidak ada kontrak-kontrakan, boleh saya bergabung. Kalau kita jadi tahan ini, dulu sampai di sana tadi koalisi tanpa syarat. Lebih cair menurut saya formnya, dan nanti akan ditentukan oleh power sharing ketika koalisi sudah terbangun dan hasil sudah didapat. Gitu. Karena gini Prof Karim dan juga Mas Bima, ini kita ingat banget nih di 28 Juni ya, beberapa bulan lalu dalam acara peletakan batu pertama Monumen Bung Karno yang saat itu dihadiri Ridwan Kamil masih menjadi gubernur Jabar, terus kemudian juga ada Mas Hasto, Sekjen PDIP, sempat goda Kang Emil lewat pantun soal bacawa pres Ganjar. Kita ingatkan lagi. Kang Emil memang kaya prestasi. Memajukan Jabar penuh karya seni. Pemilu akan digelar beberapa bulan lagi. Bacawa pres Pak Ganjar ternyata ada di sini. Kalau doa tentu kita aminkan saja, walaupun sebagai seorang yang taat pada aturan hidup ya, saya taat pada apa yang sedang digariskan oleh Partai Golkar, sehingga apapun takdirnya mudah-mudahan doakan yang terbaik buat semuanya. Kalau pantunnya tadi di bulan Juni, Mas Bima, sekarang sudah bulan September, sudah makin mengerucut lagi nih. Kalau gitu memang sudah dibidik dari lama dong, Kang Emil ini, Mas Bima. Oh ya, gini, untuk figur-figur yang kredibel, tentunya logis jika dibidik untuk menjadi cawapresnya Pak Ganjar Pranowo. Dalam hal ini termasuk Kang Ridwan Kamil. Nah, kita tidak mengabaikan kandidat-kandidat lain yang saat ini masih juga di dalam pembahasan, seperti yang saya dapatkan info dari Mbak Puan, dari Pak Sekjen, bahwa ada Pak Mahfud MD, ada Pak Sandiaga Uno. Nah, calon-calon yang dibidik inilah kita juga melihat betul-betul kita cermati. Ini saya selalu kayak jubirnya Pak Sekjen, antusiasme masyarakat yang saat ini muncul dari berbagai informasi yang kita dapatkan dari media sosial, media online, media mainstream. Tentu ini bisa dipahami betul-betul partisipasi rakyat yang luar biasa, dan PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih sekali karena membantu kita untuk lebih bagaimana masyarakat yang semakin dewasa melihat pasangan ini ke depan tadi, tidak kepentingan pengusungnya, tidak kepentingan besannya atau mak comblangnya. Lebih bagaimana antusiasme masyarakat ini betul-betul menginginkan pasangan itu adalah dari berbagai tadi. Ya ada kapasitas, ya ada intelektualitas, ya ada bagaimana konsistensi selama yang bersangkutan punya track record di dalam memimpin satu daerah ataupun satu kementerian. Dan ini semua pasti digodok oleh pimpinan-pimpinan partai yang sekarang ini ada di barisan pengusung Pak Ganjar Pranowo. Dan itu pasti keputusannya akan rasional. Dan tadi karena ini partisipasi masyarakat juga menjawab kebutuhan rakyat. Disinilah Kang Emil kemudian akan terlihat lebih atau kurang, tentu tanpa melihat bahwa Kang Sandi itu jelek ya kan ini. Ini yang saya kira kedepannya, karena kedua pasangan ini yang akan mengagregat berbagai kepentingan masyarakat. Karena masih ada beberapa PR ya tadi ya, Jawa Barat, Jawa Timur juga, dan NU termasuk ya. Ya, disitulah misalnya Kang Emil. Tadi Prof Karim menyampaikan
bahwa Kang Emil dekat dengan Nadilin, dekat dengan Muhammadiyah, misalnya dari kalangan basis keagamaan, dekat dengan Persis, dekat dengan PUI, dia dekat dengan para pengrajin seni dan masyarakat budaya wiwitan Sunda gitu. Jadi saya melihat bahwa kompetensi ideologis yang sering dipakai PDI Perjuangan dan Ibu Mega, minimais threshold ideologinya itu sangat memenuhi syarat, maka sangat dimungkinkan Kang Emil menjadi person yang salah satu kandidat terkuat ya. Oke, kalau gitu semua adalah keputusan dari Ibu Megawati beserta. Karena yang nama kuat tadi kalau tadi meminjam katanya Mas Bima harus yang berlatar belakang kepemimpinan untuk daerah, termasuk juga memimpin di lembaga kementerian ya. Kalau gitu Prof Karim seberapa besar juga kans dari Pak Mahfud sendiri? Prof Karim. Ya, tentu saja saya bilang perbedaan antara nama-nama yang disebut ya, antara Ridwan Kamil, Mahfud MD, Sandiaga Uno, menurut saya perbedaannya bersifat nominal gitu ya, bukan gradual, bertentangan. Bersifat nominal dalam pengertian masing-masing tokoh ini kan punya karakteristik yang berbeda, punya kekuatan yang berbeda, datang dari parameter yang berbeda, aspek yang berbeda. Tentu saja nanti PDIP akan menganalisis sebenarnya di antara tokoh-tokoh yang berpeluang ini, tokoh mana yang paling memberikan insentif elektoral yang pas, sehingga bergabungnya Ganjar Pranowo dengan salah satu dari sekian nama yang potensial itu benar-benar memberikan sinergi begitu ya. Nah, saya tidak ingin mendahului analisis kebutuhan yang dilakukan oleh PDIP. Tetapi nama-nama yang disebut itu memang bisa mengisi gitu ya, bisa mengisi Ganjar Pranowo. Hanya masalahnya dalam perspektif PDIP dan partai-partai koalisi pendukungnya, aspek manakah yang paling dibutuhkan oleh Ganjar Pranowo? Termasuk nama Bu Khofifah sendiri juga ya, Prof ya? Ya, dan pada siapa aspek yang paling dibutuhkan itu ada dan akan dikontribusikan, itulah menurut saya akan menjadi keputusan akhir. Meskipun misalnya tadi Mas Arya juga menyinggung bagaimana misalnya Ridwan Kamil dalam menjawab kebutuhan Indonesia ke depan misalnya. Indonesia tidak hanya akan maju tapi harus melompat ke depan ini. Dan lompatan Indonesia itu harus dimulai dengan pertama ekonomi digital, kemudian energi terbarukan, dan itu sudah dimulai di Jawa Barat ya. Saya misalnya objektif saja melihat fakta saja, misalnya bagaimana keberhasilan menurunkan jumlah desa tertinggal gitu ya, kemudian membangkitkan ekonomi digital termasuk petani milenial itu di Jawa Barat, dan pembangunan energi ya, tata surya sudah dimulai. Jadi menurut saya salah satu solusi untuk kebutuhan Indonesia ke depan dalam melompat maju itu sudah dimulai di sini. Namun demikian saya bilang tadi bergantung kepada analisis kebutuhan yang akan dilakukan oleh PDIP dan partai-partai koalisi yang tergabung di dalamnya, yang berkoalisi tanpa syarat itu ya Mas Arya, sehingga komunikasinya akan menjadi cair, objektif, dan benar-benar kalkulatif gitu ya. Oke, baik, terima kasih kalau gitu untuk ulasannya Prof Karim. Kita nantikan ya siapa nanti benar-benar baca wapres yang dipilih dari koalisi pendukung. Terima kasih, salam damai dari Bandung. Terima kasih juga Mas Arya Bima, sehat selalu. Prof Karim, selamat sore, salam. Usai jeda, saudara tetaplah bersama kami pasca KTT ke-43 ASEAN. Ujian keberhasilan Indonesia sebagai pemegang kekuatan tahun ini tak hanya berhenti di seremoni acara saja, tapi juga dampak nyata KTT ASEAN bagi perekonomian Indonesia dan kawasan. Saat lagi di Catatan Kompas TV. Lagi ya. Youpibolisius, real fruit juice dan kolagennya segarkan harimu yang aktif. Youpibolisius, bikin serunya menggelinding terus. Luwak hitam baru 21. 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Yang manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh.
Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Zing Trail Run is back. Get ready dengan Zing Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang. Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zing Trail Run, dare you to be more. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now. Alah, lapar sih. Aha, Roma Malkis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Gimana aku tahu Enfagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. As I shared with you last night, the meal, the production, the entertainment were almost beyond anything Hollywood could have pulled together. Tak hanya bicara selebrasi, KTT ASEAN punya pekerjaan rumah besar, peluang sekaligus tantangan, terutama bagi perekonomian. Saya menangkap optimisme dan energi yang positif dari seluruh yang hadir. Jujur saya katakan, ini menguatkan harapan, ini menguatkan semangat untuk terus melanjutkan perjuangan, mewujudkan kawasan yang damai, kawasan yang stabil, dan kawasan yang sejahtera. Mari kita kukuhkan kawasan Indo-Pasifik sebagai teater perdamaian dan inklusivitas. Saudara, pasca KTT ke-43 ASEAN, ujian keberhasilan Indonesia sebagai pemegang keketuaan tahun ini tak hanya berhenti di seremoni acara saja, tapi dampak nyata KTT ASEAN bagi perekonomian Indonesia dan mampukah Indonesia bersama negara-negara ASEAN menjaga stabilitas keamanan kawasan jadi peluang sekaligus tantangan yang harus dijawab. Lengkapnya dalam catatan Kompas TV hari ini. Kita lihat dulu saudara, ini adalah sejumlah hasil penting di KTT ke-43 ASEAN di bawah keketuaan Indonesia. Nah, yang pertama adalah Presiden Jokowi menyebutkan keketuaan Indonesia di ASEAN mampu mendorong kesepakatan para pemimpin KTT Asia Timur atau East Asia Summit meskipun melalui proses tarik-menarik geopolitik yang ketat.
Berikutnya, kalau di bidang ekonomi, ini mendorong hilirisasi industri yang disebut para pemimpin ASEAN dapat memberikan nilai tambah sekaligus juga menyejahterakan rakyat di kawasan. Dan terkait hal ini, Indonesia berhasil mendorong kesepakatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Berikutnya adalah soal percepatan pelaksanaan pembayaran lintas negara di kawasan dan juga penguatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara. Kemudian ada juga soal pelaksanaan ASEAN Indo-Pacific Forum yang menghasilkan kerjasama konkret senilai 38,2 miliar dolar Amerika Serikat. Berikutnya kita akan menyimak juga dari penyelesaian konflik di Myanmar. Presiden Jokowi menegaskan ASEAN tetap berkomitmen mendorong implementasi 5 poin kesepakatan atau 5 point konsensus. Salah satunya melalui pembentukan mekanisme Troika. Indonesia yang sukses memegang keketuaan ASEAN punya tantangan ke depan yang jadi pertanyaan. Mampukah Indonesia bersama negara-negara ASEAN menjaga stabilitas keamanan kawasan? Demikian catatan Kompas TV kali ini. Sampai jumpa lagi pekan depan. Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi seorang pengemudi meninggal dunia setelah mobil yang dikemudikan masuk ke dalam jurang di Sukoharjo, Jawa Timur. Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Dam, itu maksudnya aku sama kamu kan? Kita mau ketemu siapa? Mereka, Chef. Iya, kamu. Beli Oreo wafer, scan, dan cek caranya di Instagram. Yuk, ikutan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Oleh terus, jangan nempel di gigi. Slay, oleh. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone fit here, don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni.
Seorang pengemudi meninggal dunia setelah mobil yang dikemudikannya masuk ke dalam jurang usai menabrak pembatas jalan di Kecamatan Polokarto, Sukoharjo, Jawa Tengah. Polisi menduga kecelakaan terjadi karena korban mengantuk. Korban pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Korban sempat sulit dievakuasi karena terjepit dan berada di dalam jurang. Bahkan evakuasi kendaraan menggunakan alat berat kren karena dalamnya jurang. Laka tunggal, diduga korban mengantuk dari arah Karanganyar menuju ke Sukoharjo. Jadi melalui pembatas jembatan, kemudian mobil masuk ke jurang kedalaman kurang lebih 15 meter. Korban saat ini sudah dievakuasi ke RSUD. Dari awal kami dari ke TKP ke rumah sakit sudah dalam keadaan meninggal. Kita ke informasi mancanegara. Saudara, Raja Maroko Muhammad ke-6 membahas dampak gempa dengan anggota Dewan Kerajaan. Raja memerintahkan seluruh aparatnya mengatasi dampak gempa yang dirasakan warga di seluruh Maroko. Raja mengadakan rapat dan memerintahkan angkatan bersenjata memobilisasi pencarian dan penyelamatan khusus hingga membuat rumah sakit lapangan. Meski banyak tawaran bantuan dari sejumlah negara, pemerintah Maroko belum minta bantuan. Gempa bumi bermagnitudo 6,8 menghantam Maroko Jumat malam. Ada lebih dari 1.000 orang meninggal dan ribuan bangunan rusak. Gempa bermagnitudo 6,8 ini merupakan gempa paling kuat yang melanda Maroko dalam 120 tahun terakhir. Gempa merobohkan sejumlah bangunan. Tim penyelamat berusaha menjangkau ke daerah-daerah terpencil yang juga terdampak. Petugas pemadam kebakaran di Mulai Ibrahim, sebuah desa dekat kota Marrakesh, Maroko, terus mencari korban di puing-puing reruntuhan bangunan. Raja Maroko Mohammed ke-6 memobilisasi angkatan bersenjata serta tim penyelamat khusus. Rumah sakit lapangan juga didirikan untuk membantu korban gempa. Di Provinsi Hauze, wilayah pegunungan mengalami dampak kerusakan yang parah. Akses antar desa di wilayah itu terputus. Layanan listrik dan telepon rusak total. ضربتني الفقه لقيت داك الشيء تبارك الله صرا لي بغيت زعما باش نهرب وطاح عليا كامل وليت نعست هكا تا جا ولاد الجيران مساكن كيسمعوني كنغوت ودخلوا وجا هاد السيد حتى هو الله يخلي لهم صحتهم وجاو الدراري كيجبدوا داك الشيء كلشي تحيدوا كلشي داك التراب اللي عليا خرجوني وجابوني على هاد الناس. Warga di desa-desa di pegunungan kini mulai memakamkan sanak kerabatnya. يود الزنزال الله اعلم من غد ما تفلا غير زنزل ربي نسرسي من سير نشتمي كسورتنا قيلي بي في الغدو ترونا خو دين دي داختين دغي الوقت وسور نسيني تسولنا وليد موتنا العائله ناخ كله تضر غيدي بيا غدو سور السين ماني غاس نضر محاكان كلهم بنوش كان دخل السوق واش كانت كلهم ماني لنا اسني قبل ربي ايوا نتمنى المحسنين دعاون اعتذر كلشي سير للناس. Data dari Kementerian Dalam Negeri Maroko menyebutkan lebih dari 1.300 orang tewas dan 1.800 orang terluka. Namun, jumlah korban jiwa masih bisa bertambah karena tim penyelamat masih berjuang mencari korban yang terjebak di reruntuhan bangunan. Kebakaran hutan dan lahan di Bukit Teletabis Gunung Bromo, saudara, belum padam. Masih ada titik api yang belum bisa dikuasai. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay!
Hey, dapat meter lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Batuk dan pilek, minum nih. Ultra Flu Extra dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Baru mie sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit pingit ayam jerit. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam dikit lagi. Sedapnya rawit pingit. Mie sedap rawit pingit ayam jerit. Dari Wisnu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Terus enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Oleh terus, gak nempel di gigi. Slay, oleh. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu berikan sensasi 5 derajat lebih dingin dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, namun juga melumpuhkan sektor perekonomian daerah maupun nasional. Pemerintah Kabupaten Jember terus melakukan berbagai upaya untuk membangkitkan perekonomian daerah dengan memberdayakan para pelaku usaha UMKM. Apa strategi pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya membangkitkan perekonomian daerah pasca pandemi COVID-19? Zona Inspirasi, Senin 11 September, pukul 2 siang, live di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Hutan dan lahan yang terjadi di Bukit Teletabis Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur belum sepenuhnya padam. Meski sudah terkendali, masih ada satu titik api yang belum padam yang berada di Lembah Watangan. Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa melakukan pemantauan dari udara. Menurut Kofifa, ekstrimnya medan membuat proses pemadaman sulit dilakukan via jalur darat. Demikian Kompas Petang hari ini, saya Audrey Chandra. Dan saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi Luwak Hitam Baru. BCA Expo 2023 hadir kembali untuk mewujudkan mimpi dan harapan nasabah setianya yang ingin berburu hunian, mobil impian, serta kendaraan sepeda motor idaman. BCA Expo 2023 resmi dibuka dan diselenggarakan secara offline di AISBSD Tangerang mulai dari 8 hingga 10 September 2023 dan juga online dari 8 September hingga 8 Oktober 2023. Tidak hanya itu, BCA juga menghadirkan booth Bakti BCA yang merupakan perwujudan dari komitmen perseroan terhadap
community development, serta semangat untuk tumbuh bersama-sama dengan masyarakat. Jadi Bakti BCA adalah payung besar dari society empowering yang dimiliki oleh BCA, sehingga di sini kami memiliki 3 pilar. Pilar pertama yaitu untuk community development, yang kedua kami menyebutnya dengan bakti cerdas atau bakti pendidikan, kemudian yang 3 adalah bakti sinergi. Ini adalah upaya kami untuk memperluas akses market mereka. Jadi kami harapkan ini bisa memberikan impact yang positif untuk seluruh society, untuk seluruh lini kehidupan masyarakat. Booth Desa Binaan yang hadir pada Expo kali ini berasal dari wisata wayang Desa Wukirsari, Yogyakarta dan Kampung Batik Gemah Sumilir, Pekalongan. Kampung Batik Gemah Sumilir Pekalongan sendiri sudah menjadi desa binaan sejak tahun 2017 dan telah menyiapkan pelaku UMKM di Kampung Batik Gemah Sumilir untuk melakukan ekspor produk batiknya. Untuk batik yang kami pamerkan di event ini, yang sangat kami menjadikan unggulan adalah batik warna alam. Di samping untuk menanggulangi tentang lingkungan, yang juga kita mengenalkan bahwa batik warna alam ini sangat ramah lingkungan dan juga baik untuk kulit, sekaligus bisa meningkatkan pemberdayaan di tingkat masyarakat dengan membudidayakan tumbuhan-tumbuhan yang ada. Salah satunya mengkudu. Sekolah Bakti Binaan BCA juga hadir mewarnai Expo 2023. Produk kerajinan Ekoprint SMA Negeri 1 Karangbojo dari Kabupaten Gunung Kidul ini merupakan hasil karya anak bangsa yang siap dipasarkan untuk para pengunjung. Tidak kalah menarik, Bakti BCA juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli akan lingkungan dengan menghadirkan 3 mesin penukaran botol plastik yang berkolaborasi dengan Plastic Pay. Nantinya botol plastik dari pengunjung yang terkumpul akan didaur ulang menjadi kain eco-friendly fiber yang digunakan untuk bahan dasar produk-produk ramah lingkungan. Melalui program Bakti BCA, BCA berkomitmen untuk menciptakan dampak positif serta menjadi bank pilihan utama andalan yang berperan sebagai pilar penting untuk perekonomian Indonesia. BCA senantiasa di sisi Anda. Insya Allah saya akan hadir pada malam puncak Indonesia Raya Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Sepekan yang didukung oleh Manuver sejumlah partai politik untuk bangun koalisi jelang pemilu 2024 semakin dinamis. Muhaimin Iskandar diperiksa sebagai saksi di KPK dalam kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker Trans tahun 2012. Saudara terdakwa Mario Dandi Satrio divonis dengan pidana penjara selama 12 tahun dalam kasus penganiayaan David Ozora. Hakim juga memvonis Mario biaya restitusi 25 miliar rupiah. Informasinya akan menjadi bagian dari rangkuman peristiwa selama sepekan terakhir Kilas Pekan yang sekaligus membuka Kompas Pekan edisi hari ini, Minggu 10 September 2023. Saya Nina Melinda, selama setengah jam ke depan akan menemani Anda di Kompas TV, independen dan terpercaya. Sidang kasus suap dan gratifikasi dengan terdakwa Lukas NMB digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa lalu. Dalam sidang kali ini, Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB mengamuk di ruang sidang. Lukas emosi dan memaki, bahkan melempar mikrofon. Lukas mulai emosi saat jaksa mencecarnya soal judi. Bahkan jaksa kembali mencecar NMB terkait penukaran uang yang dilakukan asistennya kepada seseorang. Kesal terus dicecar, Lukas melempar mikrofon di depan ruang sidang. Jaksa dalam sidang juga mencecar soal harta NMB termasuk kepemilikan Hotel Angkasa.
Sebelumnya, Lukas NMB didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai 46,8 miliar rupiah. Ya, keberatan dari penasihat hukum terdakwa. Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa KPK dalam sidang lanjutan yang digelar Rabu lalu. Melalui penasihat hukum, mantan pejabat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun minta dakwaan jaksa penuntut umum untuk dibatalkan. Sidang eksepsi atau pembelaan dakwaan dari terdakwa Rafael Aluntri Sambodo berlangsung selama 1 jam 45 menit di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdakwa Mario Dendi Satrio divonis dengan pidana penjara selama 12 tahun dalam kasus penganiayaan David Ozora. Hakim juga memvonis Mario dengan biaya restitusi sebesar 25 miliar rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai Mario telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan berat terhadap David Ozora. Hakim turut mempertimbangkan sejumlah keadaan memberatkan untuk anak ex-pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo itu. Putusan hakim sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menginginkan Mario dihukum dengan pidana selama 12 tahun penjara. Polisi menetapkan pria berinisial AW, manajer wedding organizer yang menyelenggarakan foto prewedding, sebagai tersangka kebakaran hutan di Gunung Bromo. Polisi juga menyita barang bukti seperti 1 pack flare, asap warna, kamera DSLR, gaun prewedding, dan sejumlah foto hasil pemotretan. Polres Probolinggo, Jawa Timur mencopot Bribka Muhammad Nuril, suami TikToker yang tersangkut tindak perundungan terhadap siswi SMK. Sementara sang istri akhirnya meminta maaf setelah video perundungannya tersebar di media sosial. Lulu didampingi Propam Polres Probolinggo dan suaminya, Bribka Muhammad Nuril, datang ke SMK Negeri 1 Kota Probolinggo, Jawa Timur untuk mediasi dengan korban perundungannya. Setelah mediasi dengan pihak keluarga, Lulu pun meminta maaf. Pihak keluarga pun sudah memaafkan pelaku dan tidak berniat menempuh jalur hukum. Presiden Joko Widodo resmi menutup KTT ASEAN pada Kamis sore lalu. Jokowi mengungkapkan, KTT telah menghasilkan 90 dokumen dan kesepakatan dengan para mitra. Presiden Joko Widodo menyebut menangkap optimisme dan energi yang positif dari seluruh delegasi KTT ASEAN yang hadir. Hal ini menurut Jokowi menguatkan untuk mewujudkan kawasan ASEAN yang damai, stabil, dan sejahtera. Presiden Jokowi mengajak para pemimpin negara untuk mengukuhkan kawasan Indo-Pasifik sebagai teater perdamaian dan inklusivitas. Usai menutup, Jokowi menyerahkan tongkat keketuaan ASEAN pada Perdana Menteri Laos, Sonexay Sivandono. Militer Rusia dengan 3 negara lain termasuk Belarus menggelar latihan tempur di lapangan tembak di wilayah Belarus. Tank hingga jet tempur diterjunkan. 2.000 militer dari negara Rusia, Belarus, hingga Kazakhstan bergabung dalam latihan organisasi perjanjian keamanan kolektif di lapangan tembak wilayah Belarus. Tank, heli tempur, hingga jet tempur Rusia unjuk kekuatan untuk operasi gabungan di wilayah Ukraina. Produsen-produsen mobil mewah baru-baru ini beradu teknologi canggih dan inovasi dengan desain aerodinamis di pameran otomotif Munich Auto Show. Dari mobil listrik dengan desain dan teknologi canggih dari pabrikan asal Italia, Maserati, hingga supercar Porsche yang menampilkan desain model terbaru bernama Mission X. Pameran Munich Auto Show di Jerman telah menyedot perhatian publik serta industri otomotif di seluruh Eropa. Jelang pendaftaran Pilpres 2024, semua parpol merapatkan barisan, bergerak mencari kawan koalisi. Informasi selengkapnya sesaat lagi di Kompas Sepekan.
Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan luka. Sekarang aku pakai sikat gigi Sistema. Baru Sistema 9 Degree, hasil penelitian dari Oral Care nomor 1 di Jepang. Sudut 9 derajat dan layar sikat lebih panjang, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Cuma sikat gigi Sistema dengan 3S, bulu sikatnya super tipis, total membersihkan, lembut di kusi sensitif. Pakai sikat gigi Sistema 9 Degree, better design, deeper clean. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang, tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Aku pakai sikat gigi Sistema. Baru Sistema 9 Degree, sudut 9 derajat, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Total membersihkan, lembut di kusi sensitif. Pakai sikat gigi Sistema 9 Degree. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Sekarang aku pakai sikat gigi Sistema. Baru Sistema 9 Degree, hasil penelitian dari Oral Care nomor 1 di Jepang. Sudut 9 derajat dan layar sikat lebih panjang, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Cuma sikat gigi Sistema dengan 3S, bulu sikatnya super tipis, total membersihkan, lembut di kusi sensitif. Pakai sikat gigi Sistema 9 Degree, better design, deeper clean. Saudara, peta koalisi di Pilpres 2024 pekan ini semakin dinamis. Koalisi partai politik mulai menyusun strategi, meski belum seluruh koalisi mendeklarasikan pasangan bakal capres bacawa pres. Mari kita buka lembaran baru ke depan. Kita harus segera move on. Hari ini kami, keluarga Partai Demokrat, dengan berbesar hati, dengan kerendahan hati, menyatakan move on dan siap menyongsong peluang-peluang baik di depan.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memastikan Partai Demokrat membuka lembaran baru seusai Anies dan Muhaimin resmi mendeklarasikan sebagai pasangan bakal capres dan bakal cawapres di Pilpres 2024. AHY juga menegaskan Partai Demokrat sudah move on dan membuka kerjasama politik dengan partai lain. Partai Demokrat menggelar konsolidasi Ketua DPD se-Indonesia untuk menampung aspirasi terkait arah koalisi. Konsolidasi internal Partai Demokrat digelar di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta Pusat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut konsolidasi ini untuk mendengar suara kader Demokrat di daerah. Konsolidasi ini akan menjadi pertimbangan Majelis Tinggi Partai untuk menentukan arah koalisi. Partai Demokrat menyambut baik wacana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Komunikasi antara PDIP dan Partai Demokrat semakin dinamis. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY bertemu pada 18 Juni lalu. PDI Perjuangan juga terus berusaha menjajaki peluang kerjasama dengan Partai Demokrat. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut komunikasi antara partainya dengan Partai Demokrat terus dilakukan. Dengan Demokrat sendiri, Mbak, apakah sudah terjalin? Masih berjalin dan selalu terjalin. Jadi tentu saja setelah ini kita mungkin akan melakukan silaturahmi untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan yang ada. Dengan Demokrat ya semua partai, untuk semua partai. Sementara itu, Partai Gerindra yang ditinggal PKB karena mendukung Anies Baswedan juga terus merapatkan barisan. Awal pekan lalu, Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani tak menampik Gerindra membuka pintu komunikasi dengan Partai Demokrat untuk bergabung mendukung Prabowo Subianto. Atau peluang baru ada koalisi baru yang akan masuk. Ya, Demokrat komunikasinya akan diintensifkan dalam hari-hari ke depan. Tanggapan punya PKB, Pak? Sudah mulai ada pembicaraan. Artinya membuka pintu, Pak ya? Pak, membuka pintu, Pak ya? Membuka peluang, Pak ya? Kita membuka pintu kepada setiap orang, setiap kelompok, setiap organisasi, apalagi partai politik yang akan memberi dukungan kepada Pak Prabowo. Bagi kami, dukungan dari siapapun, apakah itu ormas, tokoh, kiai, pondok, apalagi partai politik, sesuatu yang berarti. Rabu sore, Ketua Umum sekaligus bakal calon Presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid. Pertemuan digelar di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan berlangsung sekitar 1 jam. Dan usai pertemuan, Prabowo dan Yeni Wahid menyebut pertemuan kali ini adalah bagian silaturahmi politik. Keduanya mengaku memiliki hubungan baik dan hubungan hati. Meskipun belum secara gamblang menyatakan dukungan ke Prabowo, tapi Putri Gus Dur itu menyebut Prabowo sebagai sosok yang diperlukan saat ini. Hari ini pun kita banyak diskusi dan kita sepakat untuk terus komunikasi menghadapi tentunya dinamika kehidupan politik bangsa kita yang saya kira cukup dinamis. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Tapi secara rasional ya berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo ini punya visi yang sangat luar biasa. Bagi kami Pak Prabowo ini top list ya. Jadi prioritas paling utama karena ada kesamaan visi. Jadi secara rasional itu mungkin kita sudah bisa punya kesamaan. Tinggal menapaki mekanisme spiritual dulu. Pasca deklarasi Anies Muhaimin pekan lalu, pada Rabu 6 September 2023, PKB dan Nasdem menggelar rapat konsolidasi di kantor Nasdem Tower. Namun rapat kali ini tidak dihadiri PKS, yang merupakan bagian dari koalisi pendukung Anies. Ketum PKB Muhaimin Iskandar menyebut, rapat kali ini adalah bagian dari konsolidasi pemenangan Anies dan dirinya jelang Pilpres mendatang. Terkait ketidakhadiran PKS dalam rapat kala itu, disebut Nasdem tak masalah karena sebelumnya sudah berkoordinasi bersama. Nasdem memastikan bahwa PKS tetap mengusung Anies sebagai baca pres.
sedianya dari kemarin kami berkoordinasi, kami awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Terus kemungkinan PKS bergabung, saya pikir kita semua teman-teman media sudah mengikuti. Beberapa hari lalu, beberapa jam setelah deklarasi, Partai Keadilan Sejahtera telah mengumumkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Artinya mengenai cawapres akan dibicarakan pada mekanisme Partai Keadilan Sejahtera. Koalisi Perubahan untuk Persatuan telah resmi mendeklarasikan pasangan Baca Pres-Baca Wapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pekan ini, perhatian publik tertuju pada Baca Pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang belum menentukan Baca Wapres. Dalam survei yang dilakukan oleh LSI pada tanggal 3 hingga 9 Agustus, terdapat 3 bakal nama cawapres teratas. KPU akan membuka pendaftaran Capres-Cawapres tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023. Namun, peta koalisi diprediksi masih cair, terutama terkait penentuan Bacawa Pres. Muhaimin Iskandar, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, akhirnya memenuhi panggilan penyidik KPK untuk memberikan kesaksian terkait pengadaan sistem proteksi TKI. Rangkuman selengkapnya sesaat lagi di Kompas Sepekan. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Nippon Spotless Plus dengan Stengor, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Aku pakai sikat gigi Sistema. Baru, Sistema 9 Degree, sudut 9 derajat, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Total membersihkan, lembut di gusi sensitif, pakai sikat gigi Sistema 9 Degree. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang, tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. sakit. Pagalina nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Jalan yuk.
Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi, tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan, hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik, bisa. Untuk habis, let's go. Mau makan-makan enak juga boleh. Mumtaz. Semuanya ada di sini. Wow. Pada hari dan jam-jam berikut, teman akhir pekan bersama Kompas TV. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi, tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan, hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik, bisa. Untuk habis, let's go. Mau makan-makan enak juga boleh. Mumtaz. Semuanya ada di sini. Wow. Pada hari dan jam-jam berikut, teman akhir pekan bersama Klarifikasi. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang, tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Ben. Saudara, mantan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sekaligus Ketua Umum PKB,
Muhaimin Iskandar memenuhi panggilan penyidik KPK. Muhaimin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kemenaker Trans tahun 2012. Kamis 7 September 2023, mantan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi TKI di Kemenaker Trans tahun 2012. Usai menjalani pemeriksaan selama 5 jam, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menyatakan telah menjelaskan semua yang ia tahu dan dengar untuk membantu KPK menyelesaikan penanganan kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012. Di program Rosi selesai menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi dugaan korupsi Sistem Proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja, bakal Cawapres Muhaimin Iskandar mengaku ada 2 kasus hukum yang tengah ia hadapi. Menurut Caimin, kasusnya sudah tuntas. Ia merasa kasus-kasus itu seolah muncul tiap masa pemilu 5 tahunan. 2 kasus, sebetulnya kasusnya sudah selesai tuntas ya. Tapi kalau setiap pemilu pasti seolah-olah itu dimunculkan, terutama di sosial media gitu. Wajar, setiap kompetisi akan ada orang yang saling mencari kelemahannya, kemudian mengekspos kelebihannya. Tapi saya kira isu tahunan, isu 5 tahunan. Kamis, KPK menggeledah rumah kediaman mantan Dirjen Kemenaker Trans yang juga merupakan kader PKB di Badung, Bali. Rumah Reina Usman yang juga kader PKB digeledah bersamaan dengan proses pemeriksaan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di KPK. Penggeledahan dilakukan pada saat KPK memeriksa Muhaimin Iskandar. 4 penyidik KPK mendatangi rumah mantan Dirjen Kemenaker Trans, Reina Usman, untuk mencari barang bukti terkait kasus Sistem Proteksi TKI di Kemenaker. Saksi mata menyebut penggeledahan dilakukan selama 1 jam dan KPK membawa bukti salah satu kwitansi untuk diperiksa. KPK membenarkan telah menyita catatan transfer uang saat menggeledah rumah mantan Dirjen Kemenaker Trans. Sejauh ini, KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi TKI. Tak sedikit yang menuding bahwa mencuatnya kasus ini syarat muatan politis. Karena kasus ini merupakan kasus lama dan muncul usai deklarasi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai Bacapres dan Bacawapres 2024. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan proses pemanggilan KPK terhadap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bukan politisasi hukum. Menurut Mahfud, Muhaimin dipanggil KPK hanya untuk diminta memberi keterangan saja. Dipanggilnya Muhaimin oleh KPK ini bukan politisasi hukum, tetapi proses hukum biasa. Ya, karena menurut saya politisasi hukum itu artinya menggunakan hukum sebagai alat politik untuk kepentingan politik. Sedangkan ini kasus ini kan sudah lama dan terjadi ketika Muhaimin menjadi Menteri Tenaga Kerja. Ya, tersangkanya sudah ada. Jadi karena ini proses hukum, jadi mencari sambungan-sambungan Muhaimin itu ya diminta memberi keterangan saja. Seperti dulu saya waktu Pak Akil itu di OTT, saya dipanggil juga. Orang berteriak, wah itu Pak Mahfud kena terlibat dalam kasus korupsi Pak Akil Mokhtar gitu. Lalu saya itu ke sana dimintai keterangan, bukan diperiksa. Sama, Muhaimin ini dimintai keterangan. Kalau dimintai keterangan itu artinya memberi sambungan informasi. Kalau diperiksa itu ada dugaan terlibat. Sebelumnya, pengadaan sistem pengawasan dan pengolahan data TKI adalah proyek di Kemenaker tahun 2012. Saat itu, Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nilai perkiraan proyek adalah 19,8 miliar rupiah dengan pagu sebesar 20 miliar rupiah. Ada 37 peserta yang ikut untuk klasifikasi pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak. PT Adi Inti Mandiri ditetapkan sebagai pemenang
dengan nilai penawaran terendah 19,775 miliar rupiah. KPK sendiri belum mengumumkan secara resmi siapa saja 3 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. KPK hanya menyebut ada 2 dari Kemenaker dan 1 dari pihak swasta. KPK juga belum merinci berapa besar kerugian negara dalam kasus ini. Tetapi, kata juru bicara KPK Ali Fikri, kerugian negara minimal 1 miliar rupiah. Ketiga tersangka kini telah dicegah bepergian ke luar negeri. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pekan edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap ikuti perkembangan pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sukseskan pemilu 2024. Saya Nina Melinda undur diri. Sampai jumpa pekan depan. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Kompas Sepekan yang didukung oleh Permisi bang. Iya bang. Ada paket. Paket. Undangan Indonesia Raya Kompas TV. Kita bertiga akan hadir di Malam Puncak Indonesia Raya Kompas TV. Menuju Februari 2024 nanti akan jadi waktu yang mungkin sangat pendek bagi para politisi atau elit politik, tapi waktu yang sangat panjang bagi para masyarakat kalau kampanye yang dilakukan adalah kampanye yang menggunakan isu politik SARA dan juga isu politik identitas. Berkomitmen tidak akan melakukan politik SARA ataupun politik identitas. Pasca deklarasi pasangan Baca-Pres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, KPK kembali mengusut kasus dugaan korupsi saat Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di tahun 2012. Benarkah ada bumbu politis dalam pengusutan ini? Usai purna tugas menjadi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memberi sinyal langkah politiknya. Akankah ada kejutan dari ex-Gubernur Jawa Barat dalam kontestasi pemilu 2024? Politik identitas hingga isu SARA menjadi taktik politik sejumlah elit untuk menjatuhkan lawan. Mungkinkah isu-isu liar itu akan kembali muncul di pemilu 2024 nanti? Selamat datang di 60 menit special report membuka mata mengungkap fenomena. Bersama saya, Ihsan Sitorus, kita langsung ke sorotan pertama, saudara. Jelang pemilu 2024, babak baru pun dimulai. Bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar atau Caimin diperiksa KPK pasca ia dideklarasikan sebagai pendamping Anies Baswedan di pemilu 2024 nanti. Bumbu politis pun mencuat lantaran kasus yang diperiksa KPK sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2012. Lantas, benarkah ada konflik kepentingan dalam pemeriksaan Caimin oleh KPK? Ini betul proses hukum atau ini politik? Ketua Umum PKB yang juga bakal cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Muhaimin Iskandar, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012. Muhaimin diperiksa selama 5 jam sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat itu. Program perlindungan TKI di luar negeri, proteksi sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sistem proteksi inilah yang menjadi kasus yang sedang diselidiki oleh KPK dengan tersangka mantan Dirjen, mantan
mantan salah satu staf dirjen dan salah seorang nggak tahu pengusaha atau apa. Sebelumnya, Muhaimin Iskandar berhalangan hadir untuk bersaksi di KPK terkait dugaan korupsi di Kemenaker tahun 2012 pada Selasa 5 September. Pemeriksaan dijadwalkan KPK hanya berselang 3 hari pasca deklarasi pasangan Baca Pres-Bacawa Pres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Surabaya 2 September lalu. Dugaan bumbu politis pun mewarnai pemanggilan Caimin oleh KPK. Partai Nasdem, pengusung Anies Imin mengaku heran KPK periksa Muhaimin untuk kasus yang ditangani sejak 2012 lalu. Ngapain saja selama 12 tahun ini? Ya? Kok baru begitu diumumkan menjadi calon presiden, calon wakil presiden, dan ada pemanggilan? Ada apa ini? Tak hanya parpol pengusung Anies Imin, PDI Perjuangan juga mendesak KPK membuktikan pemeriksaan Muhaimin bukan unsur politis. Kami sangat menyayangkan kalau ini bukan murni penegakan hukum. Dan kami tidak ingin dikait-kaitkan dengan urusan ini. Tidak ada kaitannya dengan PDI Perjuangan. Tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Tidak tahu kenapa KPK justru pada saat-saat politis seperti ini mengambil tindakan. Tolong dijelaskan pada publik agar kepercayaan publik kepada KPK tidak hilang. Dan tidak menganggap KPK ini sebagai bagian dari penggunaan kekuasaan hukum untuk kepentingan-kepentingan politik. KPK pun membantah pemeriksaan Muhaimin Iskandar ada kaitannya dengan deklarasi bakal calon wakil presiden. Sudah ada proses penyidikan, begitu ya, yang itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum kemudian ada isu-isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik. Sekali lagi kami tegaskan, ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses-proses politik dimaksud. Menko Polhukam Mahfud MD pun menyebut permintaan keterangan Muhaimin oleh KPK adalah proses hukum biasa. Dipanggilnya Muhaimin oleh KPK ini bukan politisasi hukum, tetapi proses hukum biasa. Seperti dulu saya waktu Pak Akil itu di OTT, saya dipanggil juga. Muhaimin ini dimintai keterangan. Kalau dimintai keterangan itu artinya memberi sambungan informasi. Kalau diperiksa itu ada dugaan terlibat. Sementara itu, ex-penyidik KPK Yudi Purnomo angkat bicara terkait polemik pemeriksaan Muhaimin Iskandar. Yudi mempertanyakan urgensi pemeriksaan Caimin sebagai saksi untuk kasus korupsi yang bukan operasi tangkap tangan dan diduga telah terjadi 12 tahun lalu. Apakah misalnya keterangan-keterangan dari Sekjen nggak cukupkah? Dari Sekjen ketika saat itu, apakah keterangan dari misalnya panitia pengadaan barang dan jasa sudah cukup dan sebagainya? Ini kan sebenarnya yang harus dikelirkan gitu. Karena sampai saat ini saya sendiri melihat ya dari pemberitaan belum melihat hal yang urgent gitu kan. Belum ada orang-orang yang terkait atau terlibat itu berbicara di media bahwa mereka mengetahui keterlibatan dari Menaker Trans saat itu. Meski menilai proses hukum harus berlanjut, Lembaga Pusat Kajian Anti Korupsi UGM mendesak KPK harus transparan agar kasus Muhaimin tidak menimbulkan kesan politis. Tapi KPK juga harus transparan. Bagaimana proses yang dilakukan oleh KPK atas kasus yang sudah lebih dari 10 tahun usianya ini, tiba-tiba kemudian kasus itu sekarang diproses. Nah, KPK perlu menjelaskan kepada publik apakah perlu waktu 10 tahun untuk menyidik sebuah perkara sampai kemudian perkara itu naik ke tahap penyidikan. Meski dugaan korupsi proyek sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terjadi tahun 2012 lalu, namun KPK baru menetapkan 3 tersangka pada 21 Agustus 2023 lalu. Kasus terungkap setelah KPK menggeledah kantor Kemenaker dan satu rumah di Bekasi, Jawa Barat pada 18 Agustus. Namun, hingga kini KPK belum mengungkap identitas tersangka maupun konstruksi kasus dugaan korupsi Kemenaker dengan nilai proyek 20 miliar rupiah lebih. Tak hanya tersandung kasus dugaan korupsi, pasca deklarasi Anies Muhaimin, perseteruan antara Muhaimin Iskandar dan keluarga Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur kembali mencuat. Putri Gus Dur, Alisa Wahid, merespons keras bantahan Caimin terkait tudingan telah mengkudeta Gus Dur dan merebut Partai Kebangkitan Bangsa tahun 2008 silam.
Konflik antara Caimin dan keluarga Gus Dur memang punya sejarah panjang. Muktamar PKB di Semarang tahun 2005 silam memutuskan mengangkat Caimin yang juga keponakan Gus Dur sebagai Ketua Umum Tanfis DPP PKB periode 2005-2010, sementara Gus Dur ditetapkan sebagai Ketua Dewan Syuro PKB. Namun 3 tahun kemudian beredar kabar ada upaya melengsarkan Gus Dur melalui gelaran muktamar luar biasa. Pada April 2008, melalui rapat pleno para petinggi PKB memutuskan Muhaimin Iskandar dipecat dari jabatannya sebagai Ketua Umum PKB. 31 April hingga 1 Mei 2008, kubu Gus Dur kemudian menggelar muktamar luar biasa di Parung, Bogor. Dalam muktamar ini, Gus Dur ditetapkan sebagai Ketua Umum Dewan Syuro PKB, Ali Masyikur Musa menggantikan Muhaimin sebagai Ketua Umum Dewan Tanfis, dan Yeni Wahid sebagai Sekjen. Sementara tanggal 2 hingga 4 Mei 2008, kubu Caimin juga menggelar muktamar luar biasa tandingan di Ancol, Jakarta Utara. Muktamar ini menghasilkan keputusan Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai Ketua Umum PKB, Kiai Haji Aziz Mansur sebagai Ketua Dewan Syuro, dan Lukman Edi sebagai Sekjen. Dualisme di tubuh PKB makin meruncing saat masing-masing kubu mendaftarkan PKB versinya masing-masing sebagai peserta pemilu 2009. Namun kemudian Mahkamah Agung memutuskan kepengurusan PKB yang sah adalah yang terbentuk dari hasil muktamar PKB di Semarang 2005, di mana Muhaimin Iskandar ditetapkan sebagai Ketua Umum PKB. Kini, PKB di bawah pimpinan Muhaimin resmi mendukung baca pres Anies Baswedan dan Muhaimin terpilih sebagai bacawa presnya. Alisa pun meminta Muhaimin Iskandar dan PKB untuk tidak mendompleng nama Gus Dur dalam langkah politiknya. Di sisi lain, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengeluarkan pernyataan mengejutkan, mengajak masyarakat tidak memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang memecah belah dan menggunakan politisasi agama. Harus dicek betul, pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Meski Menteri Agama Gus Yakut tak menyebut nama, namun pengamat politik Burhanuddin Muhtadi berpendapat Anies Baswedan adalah bakal capres yang dimaksud. Kemungkinan besar pernyataan Gusmen itu disasarkan kepada calon presiden yang tidak dekat dengan lingkaran kekuasaan. Meskipun faktanya penggunaan isu agama bukan hanya terjadi pada masa Pilkada DKI Jakarta, tapi juga pada masa Pilpres 2019 dan 2014 ketika Pak Prabowo menjadi lawannya Pak Jokowi, tetapi karena Pak Prabowo sekarang bagian dari lingkaran kekuasaan, sepertinya Gusmen itu mengarahkan sasaran tembaknya ke Anies. Juru bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian pun membantah tudingan baca pres Koalisi Perubahan itu sebagai capres pemecah belah. Angga menyebut Anies memiliki rekam jejak positif selama menjabat Gubernur DKI Jakarta. Pak Anies itu selama di Jakarta punya rekam jejak yang menggabungkan, menyatukan umat-umat, bisa menjaga kondisivitas selama 5 tahun, tidak ada yang namanya gerebek-gerebek, menghancurkan kafe dan segala macamnya. Saya sangat sepakat bahwa Pak Anies adalah salah satu calon presiden yang punya kriteria menggabungkan, menjaga keutuhan umat beragama di Jakarta. Sementara itu, Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf menilai pernyataan Menteri Agama Gus Yakut sebagai ajakan positif agar tak ada perpecahan di masyarakat selama tahun politik berlangsung. Ya kalau buat saya sih itu positif, ya supaya masyarakat kita tidak lagi terjebak dalam situasi yang berpotensi perpecahan seperti itu. Ya. Tapi selebihnya bisa tanya langsung ke menterinya lah. Sinyal politik Ridwan Kamil saat purna tugas sebagai Gubernur Jawa Barat menjadi sorotan. Benarkah Ridwan Kamil akan turut meramaikan kontestasi politik 2024? 60 menit special report. Segera kembali. Kami insya Allah akan memberikan yang terbaik. Tapi kalau minggu depan ada breaking news ya mohon dimaklumi. Pak Prabowo ini top list prioritas paling utama karena ada kesamaan-kesamaan visi.
gampang nutup, susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk, produksi Konimex. Aduh, panas dalam nih, atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi, cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya, adem sari. Gatal karena jamburan kutu air, mati kutu dengan Fumiderm. Fumiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimex. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimex. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Freshcare dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Freshcare. Freshcare kini hadir dengan Freshcare Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Freshcare Press and Relax bisa ngerock and roll. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk, produksi Konimex. Susah nutup, gampang nutup, susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Jalan yuk. Usia nambah gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Anda kembali bersama kami di 60 menit special report membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara,
Di sela-sela serah terima jabatan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memberi kode politik adanya breaking news pekan depan. Pernyataan Ridwan Kamil pun sontak memunculkan spekulasi. Benarkah Ridwan Kamil akan turut meramaikan pemilu 2024? Gubernur Jawa Tengah periode 2013 hingga 2023, Ganjar Pranowo menitikan air mata kala pamit di hadapan ribuan rakyat Jawa Tengah di Gor Jatidiri, Semarang, Rabu lalu. Menuntaskan jabatan 2 periode, calon presiden dari Partai PDI Perjuangan ini purna tugas pada 5 September lalu. Bersama Wakil Gubernur Taji Yassin, Ganjar berpesan kepada jajaran Pemprov Jawa Tengah untuk tetap menjaga integritas dan tidak korupsi. Karena didukung oleh masyarakat, didukung oleh kawan-kawan. Yang penting mindset-nya mereka mau berubah. Mungkin 1-2 yang mindset-nya tidak berubah itu yang barangkali menjadi kecil saja. Dan alhamdulillah semuanya pada akhirnya mereka mau berubah. Karena di sambutan saya memberikan sikap menjaga integritas agar kemudian mindset yang selama ini dibangun selama 10 tahun jangan sampai hancur. Di hari yang sama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun gantung seragam usai bertugas selama 5 tahun sejak 2018 hingga 2023. Kala serah terima jabatan dengan PJ Gubernur Jawa Barat, Wakil Ketua Umum Golkar bidang penggalangan pemilih ini sempat membuat heboh setelah memberi kode akan langkah politik selanjutnya. Ia memberi sinyal adanya breaking news alias kejutan di pekan depan. Namun sayang, tak ada penjelasan lebih lanjut kode breaking news yang disebut Ridwan Kamil. Dan juga kami mohon doa, takdir kami kemana kami tidak tahu, ya. Tapi insya Allah Allah memberikan yang terbaik. Tapi kalau minggu depan ada breaking news ya mohon dimaklumi. Pernyataan Kang Emil tersebut sontak memunculkan spekulasi. Publik pun mengaitkannya dengan masa depan politik jelang pemilu 2024. Pada hasil survei Litbang Kompas periode 27 Juli hingga 7 Agustus 2023, nama Ridwan Kamil bersama Sandiaga Uno dan Erick Thohir memang masuk 3 besar figur yang memiliki tren elektabilitas tertinggi di bursa bakal cawapres pemilu 2024. Ridwan Kamil memimpin peta elektabilitas sebesar 8,4%. Tak terpaut jauh di posisi kedua Sandiaga Uno mengantongi 8,2%. Sementara Erick Thohir tercatat memiliki elektabilitas 8%. Survei melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 2,6%. Meski RK bukan kader PDIP, nama Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih Partai Golkar itu sempat disinggung Sekjen PDIP Hasto Kristianto akhir Juni lalu. Kang Emil memang kaya prestasi, memajukan Jabar penuh karya seni. Pemilu akan digelar beberapa bulan lagi. Cawapres Pak Ganjar ternyata ada di sini. Dugaan nama Ridwan Kamil masuk bursa kandidat pendamping Baca Pres Ganjar Pranowo pun muncul. RK mengaku telah menjalin komunikasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri saat pembangunan Monumen Nasional Bung Karno, meski membantah adanya pembahasan politik. Direktur Eksekutif Indro Strategik Ahmad Khairul menilai jika benar Ridwan Kamil akan berpasangan dengan Ganjar, maka ini merupakan strategi PDIP untuk mengamankan basis suara Jawa Barat. Ada semacam concern di mana kemudian dari segmen Jawa Barat dan juga Banten atau yang merepresentasikan tradisi budaya Sunda yang secara jumlah populasi memiliki angka yang cukup besar dan cukup menentukan dalam kemenangan di Pilpres setiap tahunnya dalam konteks Pilpres. Kalau misal kemudian menggunakan basis teritorial, pendekatan teritorial, maka sepertinya kalau misal kemudian yang digunakan adalah pendekatan Jawa plus Sunda, maka kemudian nama Pak Ridwan Kamil menjadi nama yang dianggap cukup potensial oleh PDIP. Tak hanya kubu Baca Pres Ganjar Pranowo yang kini tengah berburu pendamping, kubu Prabowo Subianto pun sepertinya tak mau ketinggalan. Pada Rabu lalu, Prabowo Subianto bertemu dengan Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yeni Wahid. Usai pertemuannya, Prabowo dan Yeni pun saling lempar pujian.
Yeni menyebut Prabowo merupakan bakal capres top list atau pilihan teratas karena kesamaan visi. Bahkan, ia secara gamblang menyebut banyak kiai NU yang bersimpati dengan Prabowo. Bagi kami, Pak Prabowo ini top list. Ya. Jadi prioritas paling utama karena ada kesamaan-kesamaan visi. Jadi secara rasional itu mungkin kita sudah bisa punya kesamaan-kesamaan. Yang paling penting adalah kerjasama, kerukunan, kerjasama. Tentunya semakin dekat, semakin eksplisit, semakin bagus. Tapi kerjasama itu kita istilahnya kita bangun supaya nanti sesuai dengan waktu yang tepat. Ya, tidak ada masalah. Yang penting komunikasi yang baik. Pertemuan keduanya pun memantik spekulasi, apalagi hengkangnya Caimin dari kubu Prabowo ke kubu Anies Baswedan seakan membuka jalan bagi Prabowo dan juga Yeni Wahid. Sebelumnya dalam program Rosi, Yeni sempat berujar sulit mendukung Prabowo jika Prabowo berpasangan dengan Caimin. Jadi kalau misalnya pemegang golden ticket itu juga menjadi wakil presidennya Pak Prabowo, itu bye-bye. Kita tetap baik dengan Pak Prabowo, tapi mungkin akan susah untuk mendukung Pak Prabowo menjadi presiden kalau pendampingnya adalah Caimin. Itu prinsip ya? Susah, ya bagi kami susah. PKB Gus Dur terlalu lama, ini terlalu dalam yang sudah terjadi. Tapi kita sudah agak melunak dalam artian kita bisa berada dalam satu perahu dengan PKB Caimin asal bukan Caimin yang jadi wakil presiden. Sementara itu, Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul menilai kontestasi 2024 nanti tak lepas dari suara Nahdliyin. Ini akan jadi pekerjaan rumah bagi bakal calon presiden lainnya pasca terwujudnya pasangan Anies Baswedan dan Caimin yang berlatar belakang NU. Diakui atau tidak, Caimin kalau misal kemudian tidak di-challenge oleh nama lain dari representasi Nahdlatul Ulama, maka Muhaimin sendiri berpotensi kemudian mengakumulasikan basis dukungan dari segmen Nahdliyin itu sendiri. Saudara, peran juru bicara dan elit politik menjadi penentu demokrasi berjalan damai saat pemilu 2024 berlangsung. Sesaat lagi, di 60 Menit Special Report, kami segera kembali. Menuju Februari 2024 nanti akan jadi waktu yang mungkin sangat pendek bagi para politisi atau elit politik, tapi waktu yang sangat panjang bagi masyarakat kalau kampanye yang dilakukan adalah kampanye yang menggunakan isu politik sara dan juga isu politik identitas. Berkomitmen tidak akan melakukan politik sara ataupun politik identitas. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang, tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Ben. Wah, gerah, panas. Minum Adem Sari Sparkling, cepat ademkan panas. Adem Sari Sparkling, dengan es lebih enak. Adem Sari, vitamin C tinggi. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan.
Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Sebuah rumah di Jalan Danau Laut Tawar, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat hangus terbakar. Api muncul pertama kali dari rumah, kemudian merambat ke bagian depan teras yang dijadikan sebagai tempat usaha kedai kopi. Warga sekitar yang panik karena adanya kebakaran langsung mengevakuasi barang-barang ke tempat yang lebih aman. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik. Kebakaran lain terjadi di sebuah pabrik pengolahan kayu di Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Diduga api berasal dari mesin pembakar sisa material kayu yang kemudian cepat menyambar ke tumpukan kayu. Petugas pemadam kebakaran cepat tiba di lokasi sehingga api tidak menyambar ke bagian lain. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini. Seorang pengemudi meninggal dunia setelah mobil yang dikemudikannya masuk ke dalam jurang usai menabrak pembatas jalan di Kecamatan Polokarto, Sukoharjo, Jawa Tengah. Polisi menyebut diduga kecelakaan terjadi karena korban mengantuk hingga tak fokus bawa kendaraannya. Usai dievakuasi, korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Sementara pemindahan kendaraan dilakukan menggunakan alat berat crane. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles Go. Roll on Go. Pijat Go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles Go. Roll on Go. Pijat Go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Hey, ada madu tejasase, madu tejasase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu tejasase, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Lebih enteng. Le mineral. Gatal karena campuran kutu air? Mati kutu dengan Fumider. Fumider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah.
kamarnya. Wah. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Dalam demokrasi, yang namanya beda pilihan itu wajar. Oleh sebab itu jangan bertengkar. Setelah berkompetisi, bersatu kembali. Jadi suka saling ledek awalnya. Karena politik itu beda pilihan itu. Terus saling main ledek-ledekan, saling main menjelekan. Jadi itu yang bikin jadi kagak suka. Kalau sebenarnya sih kalau tanpa ada embel-embel politik itu, walaupun kita beda agama, beda suku, beda daerah, nggak masalah sih sebenarnya. Kalau lihat elit-elit partai lagi sosialisasi, kata-kata mereka menurut Mas Andi cukup membuat damai, adem, atau justru memancing keributan? Memancing keributan. Jelang pemilu 2024, sahut menyahut dan saling respons antar elit politik kian menajam. Cuaca politik pun semakin panas sebagai tanda polusi dari gesekan antar elit politik yang akan bertarung. Ya, Ihsan, benar sekali yang tadi Anda sampaikan. Karena dalam episode Niluh sebelumnya kami menemukan bahwa politik identitas seperti membawa nama suku, agama itu tidak akan laku lagi di tengah masyarakat. Masyarakat, dalam hal ini warga yang saya wawancara itu juga menyatakan mereka sekarang sudah lebih paham lagi bahwa narasi-narasi yang muncul di media sosial atau kampanye itu tidak boleh lagi memecah belah mereka. Jadi di pemilu 2024 kampanye yang kemudian negatif begitu, yang tidak bisa lagi jadi jurus jitu, yang itu kemudian hanya memundurkan demokrasi kita. Dan tidak akan laku lagi di 2024 nanti. Selain materi kampanyenya, tapi juga ada komunikatornya, yakni juru bicara partai politik, juru bicara capres dan cawapres yang akan menyampaikan pesan politik kepada para pemilihnya, masyarakat Indonesia di 2024 nanti. Ya, jadi kolaborasi spesial antara Niluh dan 60 menit special report ini sebagai bentuk kesiapan Kompas TV sebagai TV yang independen dan terpercaya untuk menyajikan informasi seputar pemilu yang tentu saja menghantarkan atau bisa mengantarkan nanti menciptakan pemilu damai di tengah masyarakat. Ya, kolaborasi ini juga merupakan bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-12 Kompas TV. 60 menit special report akan mengajak Anda semua untuk membuka mata, mengungkap fenomena seputar perkembangan pemilu. Drama politik jelang Pilpres 2024 kian memanas. Otak-atik taktik politik demi kemenangan dilakukan. Deklarasi bakal capres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Surabaya, Jawa Timur pekan lalu jadi salah satu kejutan di awal. Manuver tak terduga Nasdem PKB pun direspons keras Demokrat yang menyebut Partai Nasdem berkhianat dan memutuskan keluar dari koalisi pengusung baca pres Anies Baswedan. Menanggapi mundurnya Demokrat, Anies mengatakan menghormati keputusan Partai Demokrat. Ia juga menyebut pihaknya bersyukur koalisi perubahan bersama Nasdem, PKS, dan PKB semakin solid. Sementara itu, PDI Perjuangan masih membuka peluang bagi Demokrat jika ingin bergabung mendukung Ganjar. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menyebut akan kembali menjajaki kemungkinan koalisi dengan Demokrat.
Di tengah drama politik, 4 partai yang terdiri dari PDIP, Hanura, P3 dan Perindo membentuk tim pemenangan nasional dan menunjuk Ketua Kadin Arsyad Rashid sebagai ketua dan ex-Panglima TNI Andika Perkasa sebagai wakil ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pada pertemuan konsolidasi partai itu, PDIP menyebut duet Anies Caimin justru menguntungkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Pasalnya, PDIP meyakini limpahan suara dari kalangan Nahdliyin atau warga Nahdlatul Ulama kepada Ganjar Pranowo akan melonjak. Sementara itu, pasca deklarasi Anies Caimin, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Gerindra, PKB, Golkar dan PAN secara otomatis bubar. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menanggapi santai dan menyebut perpisahan adalah hal biasa dalam demokrasi. Partai Gerindra bahkan membuka pintu bagi Demokrat jika mau mendukung baca pres Prabowo Subianto. Akankah ada kejutan baru yang mewarnai panggung politik jelang Pilpres 2024? Lalu, bagaimana komitmen elit politik mewujudkan kampanye damai hingga pemungutan suara Februari mendatang? Saudara, koalisi partai Nasdem, PKB, dan PKS jadi satu-satunya poros koalisi yang sudah mendeklarasikan baca pres Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar sebagai bacawa pres untuk mengarungi kontestasi pemilu 2024. Bagaimana strategi ke depannya untuk menaikkan elektabilitas Anies Baswedan? Selamat siang. Selamat siang, Mas. Terima kasih sudah bergabung di Kompas TV, Sama-sama, Mas Indra Hasmiaji. Bagaimana langkah ke depannya, apa yang akan dilakukan? Secara presiden threshold sudah cukup 20%, ditambah lagi dengan PKS tetap mendukung Mas Anies. Ini jalan Tuhan, karena tadinya kita sempat deadlock, ya kan? Akhirnya ketemu jalannya dan tetap kapal ini berlayar. Pendaftaran Capres-Cawapres baru dibuka 19 Oktober hingga akhir November mendatang. Masih ada godaan politik yang bisa terjadi. Apakah Koalisi Perubahan sudah yakin, solid? Apakah ada kejutan ke depannya? Kalau masalah digoda sih pasti selalu ada godaan. Tetapi dengan kesulitan kami, kan sekarang kami yang sudah satu-satunya koalisi yang punya baca pres dan punya bacawa pres yang kalau kita lihat dari jumlah suaranya sudah memenuhi ambang batas minimum. Hasil survei menempatkan Anies Baswedan di posisi ketiga dari simulasi 3 nama baca pres dan masih tertinggal. Apa yang akan dilakukan tim? Pertama, Mas Anies ini adalah satu-satunya rakyat biasa yang ikut berkontestasi, kan? Sedangkan yang lain masih pejabat nih. Ada yang gubernur, ada yang menteri. Jadi malah aneh kalau malah Mas Anies kemarin itu di posisi yang atas. Nah, ini yang pejabat ini kerja apa? Nah, jadi wajar itu, dan justru di sini letak kami ya untuk mensosialisasikan siapa figur dari Mas Anies Baswedan, apa rekam jejaknya, apa gagasannya. Kita berkaca pada pemilu 2019 yang melahirkan polarisasi, cebong kampret, yang sama-sama kita tidak inginkan lagi terjadi di 2024 ini. Bagaimana komitmen dari tim Anies Baswedan? Yang paling gampang kembali melihat dari rekam jejak. Yang ada kan antara katanya dengan faktanya kan berbeda sekali. Cobalah tanya semua yang tinggal di DKI Jakarta, selama beliau memimpin ada nggak yang disebut tadi politik sara, kemudian politisasi agama, ada nggak selama beliau memimpin saat otoritas beliau ada? Gayanya Pak Anies kan kelihatan. Gaya Pak Anies bukan gaya yang ofensif, gaya yang menggebu-gebu, menyerang, enggak. Beliau justru merangkul semua. Artinya ada komitmen dan janji dari tim Anies Baswedan, tidak ada politik sara, tidak ada sama politik sekali identitas. tidak Terima kasih. Indra Hasmiaji, juru bicara Anies Baswedan. Lalu apa tanggapan kubu pendukung Ganjar Pranowo terkait manuver politik yang terjadi? Dan bagaimana komitmen mereka mewujudkan pemilu damai? Bang Eriko, apa yang dilakukan Nasdem dan juga PKB itu merupakan manuver politik yang cukup menggegerkan. Bagaimana PDIP memandang ini? Kami ya sudah menduga hal ini. Melihat apa?
konstelasi pergerakan-pergerakan yang ada. Ini bukan terkait Iksan nanti tanya karena nama Abang Eriko Sotarduga, Abang suka menduga-duga, tidak. Tapi dalam dunia politik ini pergerakan-pergerakan ini memang sangat dinamis. Hanya memang bagi banyak orang, bagi beberapa partai memang ini sesuatu hal yang tidak biasa, di mana sudah hampir menikah, istilahnya sudah hampir ijab kabul, tinggal mengumumkan, tiba-tiba terjadi perubahan yang luar biasa. Nah, kalau buat kami tidak mengagetkan hal seperti ini. Apa karena PDIP sudah cukup kursi di DPR, jadi dia lebih pede gitu, Bang? Begini, dengan tidak butuh koalisi. Begini, dengan segala kerendahan hati, Saudaraku Iksan, ini apapun ceritanya, bahwa kita membangun bangsa ini tidak bisa hanya sendiri, kita harus bisa bersama-sama dengan pihak-pihak lain. Tetapi kan juga begini, visi misi dari masing-masing partai itu keinginannya kan berbeda-beda. Setelah manuver PKB Nasdem, ada beberapa partai yang galau. Ada nggak arahan dari Ibu Ketum mungkin bagaimana menggait teman kerjasama tadi? Kami dalam hal ini kan tidak bisa mencampuri dari internal masing-masing partai, tapi dengan Demokrat ini sangat menarik bahwa tidak menutup kemungkinan. Kan kalau kemarin sudah disampaikan oleh Mbak Puan bahwa ada tinggal 5 calon, kan begitu kan? Nah sekarang kan sudah berkurang satu Caimin. Apa yang salah dalam hal ini kalau misalnya juga Mas Ahaye masuk di dalam hal ini? Kan tidak ada yang salah dalam hal ini, ya ini hal-hal yang normal saja. Dan juga kami juga mengantisipasi, andai kan nanti keputusan MK itu tentunya soal perubahan umur terhadap calon presiden dan wakil presiden itu ada penyesuaian. Sekali lagi, kami juga mengantisipasi hal seperti itu. Masih ada kemungkinan Mas Gibran mungkin? Nah itu kata Iksan, tentunya ada kemungkinan Mas Gibran kan, tapi bagi kami kan Mas Gibran kan kader kami sendiri, kader PDI Perjuangan. Tentu yang memilih calon presiden dan wakil presiden kan harus satu kesatuan, menjadi katakan duit tunggal, seperti itu. Salah satu keuntungan yang dikatakan bisa didapatkan Anies Baswedan adalah suara Nahdliyin yang akan diarahkan kepada Anies Baswedan di 2024 nanti. PDIP khawatir? Ada anggapan bahwa kalau PKB ini suara NU ke PKB. Ini sudah dijawab oleh Ketua Umum PBNU bahwa PBNU atau NU sendiri tidak terikat kepada satu partai. Nah ini yang menjadi catatan penting. Tidak ada jaminan seperti itu. Kalau sekarang kan ada kemungkinan 3 poros. Bisa saja loh. Masih ada kemungkinan 4 poros. Bisa saja 4. Tapi saya sudah menyampaikan di beberapa media bahwa kemungkinan 3 poros ini paling besar. Tapi bukan berarti tidak mungkin Bung Iksan bisa saja jadi 2 poros. Ini perkembangan ke depan 1 bulan ke depan ini kita lihat. Dan ini menarik ini bahwa hari-hari belakangan ini ada muncul poros baru yang tidak diduga kan begitu kan, walaupun kami sudah mengantisipasi hal ini, pasti ini akan ada pergerakan seperti itu. Menuju Februari 2024 nanti akan jadi waktu yang mungkin sangat pendek bagi para politisi atau elit politik, tapi waktu yang sangat panjang bagi para masyarakat kalau kampanye yang dilakukan adalah kampanye yang menggunakan isu politik sara dan juga isu politik identitas. PDIP berjanji, berkomitmen tidak akan melakukan politik sara ataupun politik identitas. Bahwa kami punya satu kesepakatan yang tidak tertulis tentunya, bahwa kita akan menjaga hal-hal, kita mari berkompetisi. Gentleman agreement. Yes. Artinya begini, mari kita berkompetisi untuk menunjukkan siapa yang terbaik dari yang terbaik. Artinya berjanji tidak akan ada politik menjelekkan lawan. Begini, kalau bicara itu memang batasnya sangat tipis. Nah, bagaimana kita berbicara mengatakan kita punya program atau katakan tujuan kita lebih baik. Nah, kadang ini di sini nanti yang akan katakan gray area-nya, yang akan kita melihat bahwa bisa saja ada singgungan dalam hal ini. Siapapun nanti ke depan ini ya. Saya juga bertemu politisi Gerindra Andre Rosiade menggali strategi Gerindra dan koalisinya pasca Caimin keluar dari barisan pengusung Prabowo Subianto. Bang Andre, setelah deklarasi Koalisi Indonesia Maju menjadi koalisi tergemuk di Pilpres 2024 ini, justru PKB yang sebelumnya sejak awal berkoalisi dengan Gerindra memilih keluar. Sebenarnya Gerindra terkejut dengan apa yang dilakukan PKB. Politik kan masih dinamis ya. Bisa saja kan. Ya, kan ini sebelum janur kuning melingkar. Ya, siapa tahu PKB bisa kembali ke kantor. Masih cair artinya. Ya Koalisi tentu Indonesia kan selama belum daftar ke KPU kan semua kemungkinan bisa terjadi. Atau kan bisa juga nanti di putaran kedua. Muhaimin Iskandar
justru memilih keluar secara tiba-tiba. Apa yang jadi pandangan Gerindra dalam hal ini? Apakah karena tidak dideklarasikan sebagai cawapresnya Pak Prabowo? Ya, saya rasa kan teman-teman PKB berharap segera mendeklarasikan. Tapi kan kita sepakat bahwa pengambil keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dan itu belum kita lakukan. Yang jelas komunikasi Gerindra dengan PKB masih baik dan terjaga komunikasinya sampai saat ini. Untuk cawapresnya Pak Prabowo kapan diumumkan? Ya mudah-mudahan lah para ketua umum bisa segera berdiskusi, bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Harapan kami seperti itu. Salah satu dari partai koalisi bersama Gerindra yang akan jadi cawapres? Walau alam, tergantung hasil kesepakatan ketua umum. Kan Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa beliau bisa bekerja sama dengan siapapun. Kerjasama dengan Mas Ganjar, saya bisa sama Pak Erick Thohir, Mas Gibran, Gus Muhaimin, bahkan Prof Mahfud pun beliau pernah sebut bahwa beliau bisa bekerja sama. Kita berkaca di 2019 saat kontestasi Pilpres antara Prabowo dengan Jokowi. Di sana terjadi politik identitas, tidak hanya di media sosial, tapi juga di keluarga. Bahkan terjadi perpecahan di sana. Ini yang tidak kita inginkan di 2024 untuk terjadi lagi. Bagaimana komitmen dari Gerindra? Ya, ini kan kita belajar dari pengalaman 2019 ya. Dan alhamdulillah kompetisi yang begitu keras dan sengit di 2019 yang lalu ya. Kita patut syukuri bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi memutuskan rekonsiliasi. Rekonsiliasi yang akhirnya menciptakan persatuan. Jangan jawab bully dengan bully. Baik. Jawab bully dengan kebaikan. Terima kasih, politisi Itu Gerindra. komitmen kami. Andre Gerindra, Rosiade. kader Prabowo Subianto. Siap, terima kasih, Bang. Terima kasih, sama. Sebelum janur kuning melengkung, sebelum capres dan cawapres itu didaftarkan di KPU, maka semua masih bisa dinamis, masih bisa berubah kapanpun begitu. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi, cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya, adem sari. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya meredakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Hey, ada madu teja sose, madu teja
obatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Cari yang cocok satu misi sama calon presidennya kali. Ganti-ganti pasangan nggak apa-apa, sementing masih satu misi dan satu tujuan. Cawapres itu sebaiknya yang berbobot secara pemikiran, secara kerjanya gitu ya. Dalam dunia perpolitikan itu ya sah-sah aja untuk meraih suatu tujuan. Dia berkolaborasi dengan siapa, berpartner dengan siapa, atau dia pindah dengan siapa. Menurut saya seperti itu. Ada politik cebong sama kampret, terus isu-isu agama. Pinginnya damai, kondusif, santai, terus bebas, rahasia, dan umum. Semoga damai ke depannya di 2024 gitu ya. Jangan ada sampai rusuh, terpecah belah gitu. Nah, kita harapkan pemilu yang ke depan ini tidak terulang lagi seperti pemilu 2019. Dan saya juga mengajak masyarakat untuk sadar diri bahwasannya kita sebagai masyarakat pemilih harus cerdas dalam bertindak dan bersuara. Seperti itu, Mbak. Kami pun berbincang dengan pengamat politik Ujang Komarudin untuk menganalisa peta politik yang mungkin terjadi ke depan. Setelah manuver politik yang dilakukan oleh PKB dan juga Nasdem, kira-kira apa yang berubah? Ya, pertama tentang koalisi. Ya, tadinya format koalisi itu kan ada 3. Ya, katakanlah poros Prabowo, poros Ganjar, poros Anies dengan Demokrat dan PKS awalnya gitu ya. Ternyata porosnya berubah. Ada poros baru. Ini adalah kalau menurut saya bukan koalisi perubahan yang asli. Jadi bukan koalisi perubahan. Oke. Saya melihatnya kenapa bukan koalisi perubahan walaupun namanya masih perubahan. Karena yang diajak itu PKB dengan Nasdem di saat yang sama, PKS ditinggalkan, di saat yang sama juga Demokrat tidak ikut atau lari. Jadi semua skema yang ada saat hari ini adalah tentu masih bisa berubah. Bahwa sebelum janur kuning melengkung, sebelum capres dan cawapres itu didaftarkan di KPU, nanti tanggal 19 Oktober hingga 25 November, maka semua masih bisa dinamis, masih bisa berubah, kapanpun begitu. Dalam konteks berkoalisi, membangun poros, itu adalah keinginan untuk menang. Jadi kalau misalkan koalisi yang ditawarkan itu tidak menang, ya nggak mau. Oleh karena itu tadi, koalisi yang saya jelaskan tadi, P3 misalkan kalau jadi dengan Demokrat dan PKS, ada sulit. Karena nggak ada capres yang dijualnya. Oleh karena itu, kalau tidak ada capres yang dijualnya, tidak akan menang. Karena ukuran kemenangan itu dalam konteks politik, parameternya, indikatornya, yaitu elektabilitas. Saya belajar dari pengalaman 2004, Pak SBY, itu ketika 2004, pertama kali maju yang melawan Ibu Megawati, itu elektabilitasnya hingga 60%.
Lalu Pak Jokowi 2014 pertama kali maju juga dari gubernur, maju sebagai calon presiden, angka elektabilitas sama di angka 60%. Maju mundur lah, naik turun ya, maka menang. Kalau periode kedua jangan dikatakan karena sudah incumbent gitu kan. Nah, hari ini kita melihat Pilpres 2024 non incumbent. Tetapi capres dan cawapres elektabilitasnya masih di angka 40 ke bawah. Artinya ini pertarungannya masih sangat dinamis, masih semakin akan kencang untuk bisa saling mengalahkan. Oleh karena itu, selama elektabilitas mereka belum tinggi, belum di angka 50%, bahkan tadi ya, di angka 60%, maka semuanya masih bisa saling untuk menyusul dan saling mengalahkan satu sama lain. Akan sangat menjemukan gitu kalau yang terjadi adalah politik identitas lagi gitu, politik sara lagi. Mungkin nggak itu terjadi lagi? Ya, saya sih mengatakan mungkin kalau pasangan capresnya ada dua. Artinya berhadapan-hadapan lagi seperti 2019. Artinya pertarungannya dua kubu, dua poros, saya akan berbenturan keras. Ini pasti saya boleh yakinkan bahwa ya salah satu kubu akan menggunakan politik identitas atau politik berlatar belakang sara ya untuk menggembosi lawan politik. Itu pasti, karena dua poros. Saya sih meyakini tetap ada, karena itu bagian daripada strategi politik. Bisa dihindari membusuk-busuki lawan? Nah, saya meyakini bisa. Begini, kalau narasi politik kita itu lebih dominan atau lebih banyak ya isu politik adu dan gagasan ya. Jadi pertarungan ide dan gagasan di bidang ekonomi, bidang politik, budaya, pendidikan, kesehatan, semua lah ya, semua bidang kehidupan di kita, maka narasi politik identitas akan terkurangi. Cuma saya tidak yakin dan belum yakin kalau politik ide dan gagasan itu akan muncul dan akan besar ya seperti bola salju di 2024 nanti. Makanya nanti masih tetap akan muncul isu sara itu. Karena memang itu dijaga, dipublish untuk membusuk-busuki lawan. Kami tutup 60 menit special report edisi hari ini saudara. Jangan lupa terus ikuti perkembangan pemilu hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Dan jangan lupa saksikan Malam Puncak Indonesia Raya HUT ke-12 Kompas TV Senin 11 September pukul 20 waktu Indonesia Barat yang akan dihadirkan puluhan menteri Kabinet Indonesia Maju, lembaga tinggi negara dan insan politik tanah air, serta dimeriahkan penampilan Dewa 19 featuring Firza dan Elo. Saya Ihsan Sitorus undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Ada kami di sini, media masa kini. Independensi adalah kunci, terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya. Kompas Update dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Halo, selamat malam saudara. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat.